Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 251. Kenapa? Zhou Yuan juga terkejut dengan kata-kata Cao Jin. Dia segera mengerutkan kening ketika dia bertanya, apakah ini masalah harga? Atau apakah Anda khawatir saya tidak akan dapat memperbaikinya? Manajer Cao tidak perlu khawatir tentang masalah seperti itu. Saya mengerti batasan saya. Cao Jin melambaikan tangannya, dan dengan canggung berkata, bukan begitu, ketiga botol ini sudah dipesan oleh orang lain. Aku hanya mengeluarkannya lebih awal untuk berjaga-jaga. Aku tidak menyangka bahwa mereka akan benar-benar menarik perhatianmu. Dia benar-benar tidak mengira standar Zhou Yuan begitu tinggi sehingga bahkan kelas 4 tingkat atas tidak dapat menarik perhatiannya. Kebetulan, Zhou Yuan akhirnya harus menyukai darah esensi binatang iblis kelas 5 ini. Orang harus tahu bahwa mereka setara dengan tahap kediaman ilahi. Bagaimana bisa seorang praktisi Alpha Origin lapisan pertama biasa memiliki nyali untuk mencoba darah esensi pada tingkat ini? Kerutan Zhou Yuan semakin dalam. Dia tidak menyangka botol-botol darah esensi ini dipesan oleh orang lain. Apakah ada orang lain dari level yang sama? Tanya Zhou Yuan. Cao Jin menggelengkan kepalanya. Ini adalah satu-satunya yang kita miliki di cabang gunung luar. Lagi pula, kita bukan gunung dalam. Kemungkinan besar mereka akan memiliki persediaan yang cukup. Zhou Yuan agak terdiam. Dia benar-benar sedikit tidak mau melepaskan darah esensi binatang iblis tipe 3 naga kelas 5. Oleh karena itu, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya. Bolehkah saya menanyakan murid mana yang telah memesannya? Saya dapat membelinya darinya dengan harga 2 kali lipat. Canon 9 naga memiliki persyaratan tinggi terhadap kualitas darah esensi binatang iblis yang digunakan. Zhou Yuan secara alami menginginkan prosesnya sesempurna mungkin, sekaligus meminimalkan risiko kekurangan. Cao Jin ragu-ragu setelah mendengar ini. Saat dia hendak berbicara, tawa samar tiba-tiba terdengar dari luar pintu. Tawa yang mengandung sedikit keceriaan. Hehe, sepertinya les teknik Genesis benar-benar membayar dengan baik. Aku tidak akan pernah membayangkan bahwa aku, Lu Feng, suatu hari akan ditawari tawaran yang begitu bagus. Pintu didorong terbuka saat Lu Feng masuk dengan senyum tipis. Tatapan mengejek di matanya saat dia menatap Zhou Yuan. Ekspresi Zhou Yuan tanpa sadar menjadi gelap. Dia tidak menyangka orang yang telah memesan 3 botol darah esensi binatang iblis adalah Lu Feng. Apakah kamu juga berlatih kanon 9 naga? Mata Zhou Yuan sedikit menyipit. Kanon 9 naga, Lu Feng tertawa. Meskipun tidak buruk, aku punya pilihan yang lebih baik. Aku hanya membeli darah esensi untuk bersenang-senang. Rasa dingin melintas di mata Zhou Yuan. Jelas bahwa Lu Feng tahu dia sedang berlatih kanon 9 naga dan dengan sengaja mengambil tindakan untuk menghalanginya secara diam-diam, sebelum memesan darah esensi kualitas tertinggi di pavilion permata berkilauan. Melalui ini, Lu Feng akan dapat menurunkan kinerja Zhou Yuan dalam upacara pemilihan puncak sebulan kemudian. Lu Feng, mata Zhou Yuan menjadi sedingin es saat Genesis Ki yang kuat tiba-tiba meledak dari tubuhnya. Golden Genesis Ki berputar di sekelilingnya, samar-samar membentuk siluet ular piton emas raksasa yang mendesis pada Lu Feng. Oh, kamu ingin melakukannya? Siapa yang memberimu keberanian? Lu Feng main-main tertawa menatap Zhou Yuan dengan mengejek tanpa sedikit pun rasa takut saat Genesis Ki yang kuat menyapu keluar dari tubuhnya. Kalian berdua berhenti. Cao Jin buru-buru berteriak ketika dia melihat keduanya akan bertarung, berdiri di antara mereka untuk menghentikan mereka. Jika kamu bertarung di pavilion permata berkilauan, akan ada konsekuensinya. Dengan lambaian tangannya, segerombolan sosok muncul di dalam pavilion permata berkilauan. Genesis Ki setelah Genesis Ki naik saat mereka menargetkan 2 individu. Rasa dingin melintas saat tatapan Zhou Yuan dan Lu Feng berbenturan. Pada akhirnya, keduanya menarik Genesis Ki mereka dengan mendengus dingin. Mereka tahu bahwa hampir tidak mungkin untuk lolos dari hukuman jika mereka bertarung di sini, yang hanya akan membuang waktu pelatihan mereka yang berharga. Lu Feng tertawa dingin. Segera setelah itu, dia melambaikan lengan bajunya, menyapu 3 darah esensi binatang iblis kelas 5 di piring saat dia dengan tidak peduli berkata, jangan khawatir, bahkan jika semua darah esensi membusuk di tanganku, aku tidak akan pernah menjualnya kepadamu. Rasa dingin di mata Zhou Yuan berangsur-angsur surut, namun masih berkecamuk seperti tsunami di kedalaman matanya. Dia mengabaikan Lu Feng, malah menoleh untuk melihat ke arah Cao Jin. Manajer Cao, aku akan membeli darah esensi binatang iblis kelas 4 tingkat tinggi. Karena tidak ada kelas 5, Zhou Yuan tidak punya pilihan selain menggunakan kelas 4 tingkat tinggi untuk saat ini. Mudah-mudahan hanya menghasilkan sedikit penurunan yang tidak terlalu mencolok. Cao Jin meminta maaf menatap Zhou Yuan dan mengangguk, sebelum menginstruksikan seseorang untuk membawa darah esensi binatang iblis. Zhou Yuan menerimanya dan membayar.
Tanpa berkata apa-apa lagi, dia berbalik dan menuju pintu keluar. Ketika dia melewati Lu Feng, dia tiba-tiba tersenyum tipis dan berkata, "Apakah menurutmu ini sudah berakhir Zhou Yuan? Kamu akan segera menikmati semua kesenangan yang telah aku siapkan untukmu." Mata Zhou Yuan menyipit saat dia memiringkan kepalanya untuk melihat Lu Feng. "Kau suka membuat masalah? Saya pernah mendengar bahwa Anda bertekad untuk memenangkan tempat pertama dalam upacara pemilihan puncak." Sudut bibir Zhou Yuan sepertinya perlahan terhubung oleh sesuatu, membentuk sudut sedingin es. Lu Feng juga menoleh dan menyeringai, "Menurutmu apa yang bisa kamu lakukan?" Zhou Yuan menatapnya, dan perlahan berkata, "Saya harus dengan menyesal memberitahu Anda bahwa Anda tidak akan lagi dapat menempati posisi pertama. Jika kamu ingin bermain, aku akan menemanimu sampai kita berdua puas." Zhou Yuan menarik pandangannya, berbalik dan berjalan pergi. Lu Feng tertegun saat dia melihat dia pergi. Segera setelah itu, senyum mengejek tanpa sadar menyebar dari sudut bibirnya. Dia menggelengkan kepalanya seolah-olah telah mendengar hal yang paling konyol dan menggelikan. Benar-benar seperti bodoh-bodoh dan terlalu percaya diri. "Heh, aku ingin melihat bagaimana kamu akan merebut tempat pertama dariku." Setelah meninggalkan ruangan, Zhou Yuan menghela napas dalam-dalam, memuntahkan ketidakbahagiaan di dalam hatinya. Tindakan Lu Feng memang membuatnya jijik kali ini. "Tanpa darah esensi Genesis Best tipe naga kelas 5, aku hanya harus puas dengan kelas 4 tingkat tinggi," gumam Zhou Yuan pada dirinya sendiri. Dia tidak lagi ingin memikirkan lebih jauh tentang topik ini saat dia mulai mencari Yao Yao di pavilion permata berkilauan. Setelah menemaninya berbelanja selama setengah hari, mereka dengan santai meninggalkan tempat itu, berjalan kembali menuju rumah kecil mereka. Saat mereka berjalan melewati pegunungan, mata jernih Yao Yao melirik Zhou Yuan. Bibir merahnya sedikit terbuka saat dia bertanya, "Kamu jelas sedang dalam suasana hati yang buruk. Apakah ada sesuatu yang membuatmu marah lagi?" "Apakah itu jelas?" Zhou Yuan dengan canggung menyentuh wajahnya. "Apakah dia benar-benar begitu jelas?" Mata Yao Yao tetap tertuju pada wajahnya. Zhou Yuan mengangkat bahu, dan hanya bisa menceritakan apa yang terjadi sebelumnya. Setelah mendengar ceritanya, wajah cantik Yao Yao tampak sedikit bergetar. "Apakah Canon 9 Naga membutuhkan darah esensi binatang iblis tipe naga?" Zhou Yuan mengangguk. "Tapi aku hanya bisa membeli darah esensi binatang iblis tipe 4 naga tingkat tinggi dari pavilion permata berkilauan yang kurang dari ideal. Kanon 9 naga yang aku dapatkan juga akan lebih lemah," kata Zhou Yuan. Yao Yao tiba-tiba tersenyum ketika dia memiringkan kepalanya. Rambut hitamnya yang halus tampak mengalir ke bawah, memperlihatkan setengah dari wajahnya yang sangat cantik. Maka ini benar-benar tidak banyak masalah. Dia melihat ke arah Zhou Yuan saat dia merendahkan suaranya. "Aku punya metode untuk membuat darah esensi tingkat 4 tingkat tinggimu lebih baik daripada tingkat 5. Mata Zhou Yuan melebar saat dia bertanya dengan bingung, "Benarkah?" Yao Yao dengan paksa menganggukkan dagunya yang seputih salju. Sebelum dia mengulurkan tangannya, menutupi telinga tuntun di bawah tatapan bingung Zhou Yuan saat dia dengan lembut berkata, "Biarkan aku memberitahumu sebuah rahasia. Jika kamu mencampur darah tuntun dengan darah esensi dari darah tinggi itu, tier grade 4 Dragon Type binatang iblis, kamu bisa meningkatkan kualitasnya." Kaki Zhou Yuan langsung membeku di tempatnya saat dia menelan ludah dan menatap lurus ke arah Yao Yao. Yao Yao menyeringai sedikit dan berkata, "Kamu tidak bisa memberitahu tuntun bahwa kamu mendengar ini dariku." Zhou Yuan menarik napas dalam-dalam, sebelum menunjukkan senyumnya yang paling baik dan ramah saat dia mengambil tuntun yang kebingungan dari pelukan Yao Yao. Dia membelainya dengan lembut sambil berkata dengan suara lembut, "Anak kecil yang imut, mau pergi ke rumah 100 WH Ruman? Aku akan mentraktir. Makan sebanyak yang kamu mau." Cahaya keinginan langsung bersinar di mata binatang buas tuntun. Pada saat ini, Zhou Yuan tampaknya tiba-tiba menjadi sangat besar dan menakjubkan di matanya. Bab 252, Tuntun sangat pintar, dan memiliki kecerdasan tinggi. Oleh karena itu, ia secara alami memahami kata-kata Zhou Yuan, membuatnya merasa sedikit canggung. Menggunakan cakar kecilnya untuk menutupi matanya, ia tahu bahwa Zhou Yuan hanya diberi 30 buah batu giok Genesis sebulan. Jika Zhou Yuan tidak memiliki penghasilan lain, makanan untuk tuntun ini akan bernilai beberapa tahun. "Apakah kamu ingin terus menikmati makanan seperti itu juga di masa depan?" Zhou Yuan terus membujuk. Tuntun dengan penuh semangat menganggukkan kepala kecilnya, matanya hampir bersinar. Zhou Yuan mengungkapkan senyum hangat saat dia berkata, "Jika kamu ingin makan makanan seperti itu secara teratur, pertama-tama aku harus memiliki cukup batu giok Genesis. Itu sebabnya aku membutuhkanmu untuk membantuku sedikit sehingga aku bisa melakukannya. Dapatkan lebih banyak batu giok Genesis di masa depan dan biarkan kamu secara teratur menikmati makanan yang enak dan mewah." Tuntun terkejut. Segera setelah itu, ia dengan hati-hati memandang Zhou Yuan.
itu merasakan sedikit bahaya dengan insting. Di balkon, Yao Yao bermandikan sinar matahari dengan teks kuno di tangannya. Matanya melirik ke arah bagian dalam rumah saat sedikit sudut naik dari sudut bibir merahnya. Zhou Yuan menatap Tuntun saat dia mengambil botol batu giok kecil dari lengan bajunya dan berkata dengan senyum tipis, "Ini sebenarnya sangat sederhana, aku hanya butuh sedikit darah darimu." Semua bulu di tubuh Tuntun berdiri tegak, itu meringkuk tubuhnya dan menggonggong pada Zhou Yuan. "Orang ini menginginkan darahnya, jika kamu bahkan tidak bisa membantuku dengan bantuan kecil ini. Aku khawatir kita tidak lagi bisa memasuki rumah 100 W Haruman di masa depan," kata Zhou Yuan dengan suara tenang, namun, ancaman dalam kata-katanya sangat jelas. Keraguan-raguan melintas di mata bulat Tuntun, itu jelas berjuang keras di dalam. "Apakah kamu ingin makan hal-hal seperti makanan mewah yang baru saja kamu makan atau lebih baik daging kering? Bukankah akan menyesal jika kamu tidak bisa pergi lagi?" Kata-kata Zhou Yuan dipenuhi dengan godaan. Pada akhirnya, Tuntun meratap kesakitan, sebelum dengan sedih mengulurkan cakarnya, ternyata tidak lagi mampu menahan bujukan Zhou Yuan. Seringai terbuka dari sudut bibir Zhou Yuan saat dia melihat ini. Kuas Yuan surgawi mulai tumbuh, rambut seputih saljunya berkedip-kedip dengan cahaya dingin yang tajam. Zhou Yuan menyalurkan kekuatannya, ujung kuas berubah menjadi kilatan cahaya saat dengan kejam menusuk ke arah kaki Tuntun. Percikan terbang ketika ujung kuas yang tajam mendarat di kaki bersisik Tuntun. Namun, itu hanya membuat penyok kecil, bahkan tidak mampu menembus lubang kecil terkecil. Zhou Yuan tercengang, pertahanan ini terlalu kuat. Tuntun melontarkan pandangan menghina, "Aku membiarkanmu memotong tetapi kamu bahkan tidak bisa membukanya, sangat tidak berguna." Wajah Zhou Yuan menjadi panas saat dia bergumam, "Kuas Yuan surgawiku hanyalah senjata genesis tingkat hitam kelas menengah." Rune keempat terus menolak untuk bangun. Dia mengangkat kuas lagi dan menarik napas dalam-dalam. Genesis Ki melonjak di sepanjang kuas, menyatu menjadi aura Angu di ujungnya. Itu adalah teknik aura flare, ujung kuas mendesing sekali lagi. Kali ini akhirnya berhasil, memotong lubang kecil di kaki Tuntun dari mana darah segar segera menetes. Zhou Yuan buru-buru mengulurkan botol untuk menangkap tetesan darah. Baru sekarang dia menemukan bahwa darah Tuntun memiliki rona emas yang dalam. Setiap tetes tampaknya sangat berat, sambil mengeluarkan sensasi misterius. Sangat berat, tangan yang memegang botol batu giok sedikit tenggelam, darah Tuntun sangat deras. Ini benar-benar barang bagus. Zhou Yuan menjilat bibirnya, indranya memberitahunya bahwa darah Tuntun luar biasa. Dia segera meraih kaki Tuntun dan meremasnya dengan erat agar lebih banyak darah yang keluar lebih cepat. Karenanya, setelah beberapa menit, Zhou Yuan akhirnya bisa mengisi botol. Namun, dia tidak bisa menahan untuk menjilat bibirnya saat dia dengan cepat mengeluarkan botol lain. Matanya tampak terbakar saat dia berkata, sedikit lagi. Ini adalah kesempatan yang sangat sulit didapat, dia akan mendapatkan setiap tetes terakhir yang dia bisa. Namun, Tuntun melepaskan raungan marah sebagai tanggapan atas tindakannya, cakarnya tiba-tiba terangkat dan tanpa ampun mengayun ke arah dada Zhou Yuan yang serakah. Suara gedebuk terdengar, diikuti oleh tangisan yang menyedihkan. Sosok Zhou Yuan terlempar ke belakang, menghancurkan salah satu jendela rumah kecil itu saat dia melayang di udara, sebelum menabrak tanah dengan teriakan kesakitan. Di balkon, Yao Yao mengangkat teks kuno di tangannya, menghalangi pandangannya. Dia tidak akan melihat orang yang mengerikan ini yang sekarang menderita akibat dari mencoba untuk mengambil keuntungan. Zhou Yuan berbaring di tanah, tangan mencengkeram dadanya saat dia merangkak. Hal pertama yang dia lakukan adalah memeriksa apakah botolnya tidak pecah. Sebelum menghela nafas lega, selanjutnya, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Anak kecil, ini hanya satu botol lagi." Dia memijat dadanya yang sakit, Tuntun terlalu kejam. Tapi setidaknya aku mengerti. Dia dengan lembut memutar botol di tangannya saat ekspresi kegembiraan muncul di wajahnya. Seperti yang dikatakan Yao Yao, darah Tuntun akan membuat darah esensi binatang iblis kelas 4 tingkat tinggi menjadi sebanding dengan kelas 5. "Apa yang sedang kamu lakukan?" Sementara Zhou Yuan sangat gembira di dalam, suara indah tiba-tiba terdengar dari samping. Dia mengangkat kepalanya, dan melihat Gu Honyi berdiri di dekatnya, wajahnya yang cantik dipenuhi kebingungan saat dia memandangnya. Zhou Yuan menyimpan botol batu giok itu dan menyeringai, "Tidak ada." Dia kemudian bertanya, "Apa yang membawamu ke sini?" Gu Honyi ragu-ragu sejenak, sebelum dia berkata, "Ku dengar kamu pergi ke pavilion permata berkilauan untuk membeli darah esensi binatang iblis untuk kanon 9 naga. Tetapi akhirnya dikalahkan oleh Lu Feng." Ekspresi Zhou Yuan tenang saat dia mengangguk. Dia berhasil membeli semua darah esensi binatang iblis kelas 5. Gu Honyi dengan ringan mengatupkan giginya saat kemarahan melintas di matanya. Dia hanya membenci tindakan Lu Feng.
Dia tiba-tiba menyentakkan tangannya, melemparkan bayangan hitam ke arah Zhou Yuan. Zhou Yuan terkejut, merasakan sensasi dingin saat memasuki tangannya. Itu adalah botol batu giok lainnya. Aura liar dan mengamuk menyebar dari darah kental yang mengalir di dalamnya. Darah binatang iblis tipe naga kelas 5, Zhou Yuan terkejut. Aku berhasil menarik beberapa tali untuk mendapatkannya dari pegunungan dalam, tapi aku hanya punya satu, jelas Gu Hongyi. Zhou Yuan agak heran, ternyata tidak menyangka Gu Hongyi akan membantunya mendapatkan barang seperti itu. Dia segera menggelengkan kepalanya, tidak dibutuhkan. Gu Hongyi melambaikan tangannya, memotongnya. Tidak perlu sopan, dendam antara kamu dan Lu Feng pada akhirnya adalah karena aku. Aku tidak akan berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa. Dia memandang Zhou Yuan dan tiba-tiba tertawa sambil menggoda. Saya pernah mendengar bahwa kamu memberitahu Lu Feng bahwa kamu akan mengambil nomor 1 darinya dalam upacara pemilihan puncak. Kabar sudah menyebar, banyak yang menertawakanmu karena melebih-lebihkan dirimu sendiri. Zhou Yuan terdiam, dia tidak menyangka berita ini akan menyebar begitu cepat, sepertinya itu karena Lu Feng lagi. Aku bukan tipe orang yang membuat masalah. Tapi dia memprovokasiku berkali-kali, bukan aku jika aku tidak membalas pukulan. Zhou Yuan terkekeh. Kenapa, kamu khawatirkan peluangku? Rasionalitas memberitahu saya bahwa peluang Anda tidak bagus. Bibir merah Gu Hongyi sedikit cemberut. Namun, aku berharap melihatmu merebut tempat pertama darinya. Zhou Yuan mengangguk. Kalau begitu aku akan menerima keinginan baik itu. Gu Hongyi adalah individu yang lugas dan efisien. Dengan lambaian tangannya, dia berbalik, menginjak Genesis Ki saat dia mengalihkan pandangannya kembali ke rumah kecil di tepi sungai. Bekerja keras, tidak banyak waktu tersisa untuk upacara pemilihan puncak. Aku benar-benar menantikan penampilanmu. Suaranya bergema di dalam gunung. Zhou Yuan memperhatikan sosoknya menghilang. Sebelum dia mulai memutar botol darah esensi binatang iblis kelas 5, dia mengintip ke kejauhan. Rasa dingin memenuhi matanya saat matanya menyipit. Lu Feng, mengambil darah esensi berarti ada beberapa kewaspadaan terhadapku di hatimu. Oleh karena itu mengapa kamu menggunakan metode seperti itu untuk memastikan tidak ada yang salah? Namun, jika kamu yakin ini akan cukup untuk menghalangiku, aku hanya bisa mengatakan bahwa kamu terlalu naif. Selama upacara pemilihan puncak, posisi nomor 1 yang membuatmu begitu sombong, akan segera diambil olehku. Bab 253, bulan yang cerah menggantung tinggi di langit, sementara Zhou Yuan yang duduk bermandikan cahaya lembutnya. 3 botol batu giok berdiri di depannya, aura buas dan keras berdenyut dari cairan merah darah di dalamnya. Mereka berisi darah esensi dari 3 binatang Genesis tipe naga kelas 4 tingkat tinggi. Saat dia menatap 3 botol darah esensi, Zhou Yuan sempat berpikir, sebelum dia mengambil botol lain, di dalam botol ini ada darah emas yang bersinar dengan kilau misterius di bawah sinar bulan, raungan aneh yang samar sepertinya bergema darinya. Darah tuntun sepertinya mengandung kekuatan misterius. Aku ingin tahu makhluk seperti apa tuntun itu, untuk berpikir bahwa darahnya dapat meningkatkan kualitas darah esensi Genesis Beas lainnya. Gumam Zhou Yuan pada dirinya sendiri, tuntun seperti Yao Yao, penuh dengan misteri. Itu tidak hanya sangat kuat, tetapi juga memiliki kekuatan melahap yang mengerikan yang tampaknya mampu melahap apapun. Kemampuan menakutkan seperti itu jelas bukan sesuatu yang dimiliki oleh binatang iblis biasa. Dikabarkan bahwa binatang iblis kelas 6 memiliki kecerdasan yang tidak kalah dengan umat manusia. Terlebih lagi, beberapa binatang iblis dengan garis keturunan yang kuat memiliki kemampuan luar biasa yang bahkan tidak berani diremehkan oleh banyak ahli ras manusia yang kuat. Asal-usul tuntun jelas tidak biasa. Zhou Yuan menggelengkan kepalanya, menyebarkan pikiran-pikiran yang berantakan ini. Yang penting sekarang adalah menguji apakah darah tuntun mampu meningkatkan kualitas darah esensi seperti yang diklaim Yao Yao. Zhou Yuan mulai berkonsentrasi, satu tangan memegang salah satu botol darah esensi binatang iblis, sementara tangan lainnya dengan sangat hati-hati meneteskan darah emas ke dalamnya. Saat darah emas memasuki botol, isinya tiba-tiba mulai mendidih. Cahaya keemasan menyebar, menanamkan darah esensi merah darah dengan cahaya keemasan samar. Pada saat ini, Zhou Yuan merasakan Genesis Ki di sekitarnya mulai menyatu ke arah botol. Darah esensi merah darah mendidih saat kabut berdarah samar mulai naik. Kabut akhirnya mengambil bentuk siluet piton kecil dan mengeluarkan desisan lembut. Aura biadab dari darah juga terus menguat. Kegembiraan melonjak di mata Zhou Yuan saat dia melihat ini. Seperti yang diharapkan, Yao Yao mengatakan yang sebenarnya, darah tuntun memang mampu meningkatkan kualitas darah esensi binatang iblis. Menurut perkiraannya, darah esensi binatang iblis ini sekarang tidak kalah sedikit pun dengan darah esensi kelas 5 dari paviliun permata berkilauan. Ini adalah peningkatan dari seluruh level. Betapa menakutkan, Zhou Yuan tanpa sadar tersentak. Meski hanya satu botol, orang sudah bisa melihat betapa menakjubkannya darah tuntun.
Jika Tuntun dimakan oleh binatang iblis kelas 6, binatang itu kemungkinan besar akan naik ke kelas 7 atau mungkin bahkan lebih tinggi lagi. Zhou Yuan menelan ludah saat ekspresinya berubah serius. Sepertinya informasi ini harus dirahasiakan dengan segala cara. Jika tidak, pasti akan menarik perhatian banyak orang, sesuatu yang sangat merugikan Tuntun. Orang harus tahu bahwa binatang iblis kelas 6 sudah setara dengan ahli Divine Dueling manusia, sedangkan tahap Divine Dueling dianggap elit bahkan di raksasa seperti Sekte Changsuan. Adapun kelas 7 dan kelas 8 binatang iblis, mereka adalah eksistensi yang bahkan Sekte Changsuan tidak berani menyinggung. Aku harus mulai memurnikan darah esensi, dan mulai berlatih kanon 9 naga. Tanpa basa-basi lagi, Zhou Yuan membanting kedua tangannya, menghancurkan botol batu giok itu, cairan merah naik, berubah menjadi 2 aliran darah tipis yang tersedot ke lubang hidung Zhou Yuan. Aroma darah yang menyengat menyerang indranya, hampir membuatnya muntah, tetapi Zhou Yuan dengan paksa menekan keinginan itu. Darah esensi binatang iblis segera mulai memberontak saat memasuki tubuhnya, aura buas menyebar dengan maksud untuk menyerang. Namun, Zhou Yuan sudah siap, Genesis Ki membanjiri dari segala arah, mengelilingi darah esensi untuk mencegahnya menyebabkan kerusakan pada tubuh. Darah esensi menerobos dengan sekuat tenaga, membuat bagian dalam tubuh Zhou Yuan bergetar hebat, aura biadab terus meningkat, mengaduk perasaan jengkel di hatinya, merah muncul di matanya saat keinginan untuk menghancurkan mulai menelannya. Namun, saat dorongan ini meningkat, roh di antara alis Zhou Yuan mulai bergetar saat sensasi dingin menyebar, membuatnya sadar kembali. Memang berbahaya untuk memurnikan darah esensi binatang iblis. Jika hati dan pikiran tidak kuat, seseorang akan dengan mudah terinfeksi oleh kebiadaban, memasuki keadaan kekerasan yang tidak terkendali yang kemungkinan besar akan menyebabkan kegilaan. Hati Zhou Yuan menggigil, tidak berani menunda lebih jauh saat dia mulai memurnikan darah esensi binatang iblis sesuai dengan instruksi di Canon 9 Naga. Cahaya bulan ditaburkan ke tanah, Zhou Yuan duduk di tanah, kabut darah samar naik dari pori-porinya, sebelum tertiup angin. Menurut Canon 9 Naga, seseorang perlu perlahan-lahan mengurangi kebiadaban di dalam darah esensi binatang iblis. Setelah langkah ini selesai, seseorang akan dapat memadukan darah esensi dengan Genesis Ki miliknya sendiri. Penggabungan keduanya akan memberikan seseorang kemampuan untuk melepaskan serangan Genesis Ki yang sangat mengamuk. Faktor terpenting untuk proses mengukir bentuk naga adalah waktu yang sudah disiapkan Zhou Yuan untuk dihabiskan. Namun, ketika dia mulai mengarahkan Ki Piton semesta, dia menemukan bahwa setiap kali Genesis Ki-nya mendekati darah esensi binatang iblis, aura buas yang terkandung di dalamnya sepertinya ditekan seolah-olah samar-samar gemetar ketakutan. Setelah mengamati fenomena ini beberapa kali, Zhou Yuan merasa agak bingung. Tampaknya Ki Piton semesta memiliki efek penekan khusus pada darah esensi binatang iblis tipe naga, gumam Zhou Yuan dengan ketidakpastian. Ki Piton semesta memang berasal dari kitab naga leluhur dan mengandung sedikit aura primitifnya. Mungkin inilah sebabnya ia memiliki efek penekan pada darah esensi binatang iblis jenis naga. Jantung Zhou Yuan sedikit melonjak. Jika demikian, akan jauh lebih nyaman baginya untuk menghilangkan kebiadaban dalam darah esensi. Dia segera mulai bekerja, menghilangkan kebiadaban dalam darah esensi dengan Genesis Ki-nya. Benar saja, esensi darah yang awalnya tidak dapat dijinakkan dan keras dengan lemah menyerahkan sebagian besar perlawanannya, memungkinkan Ki Piton semesta dengan cepat menetralkan kebiadaban yang terkandung di dalamnya. Setelah sepanjang malam, darah esensi dalam tubuh Zhou Yuan menjadi lebih tenang. Pada tingkat ini, dia akan dapat menyempurnakannya sepenuhnya dalam beberapa hari. Ketika itu terjadi, dia akan menyelesaikan langkah awal. Fiu, nafas udara yang sedikit menyengat keluar dari hidung Zhou Yuan saat matanya yang tertutup rapat perlahan terbuka. Ekspresi kepuasan melintas di antara mereka. Malam itu jauh lebih bermanfaat dari yang diharapkan. Dia awalnya bersiap untuk menghabiskan waktu lama untuk proses ini. Siapa yang bisa mengira bahwa Ki Piton semestanya akan menjadi pasangan yang luar biasa untuk Canon 9 Naga. Aku seharusnya bisa mencapai level pertama Canon 9 Naga dalam 3 hari lagi. Antisipasi melintas di mata Zhou Yuan, dia sangat ingin mencoba kekuatan teknik Heaven Genesis kecil tingkat tinggi. Zhou Yuan menyikat pakaiannya dan berdiri. Saat dia berdiri, dia melihat dua sosok dengan cepat mendekat dari jauh. Ketika dia berkonsentrasi, dia melihat bahwa itu adalah Qiao Xiu dan Shen Wanqin. Kedua individu itu bergegas menuju lokasinya, ekspresi khawatir di wajah mereka. Zhou Yuan sedikit mengernyit saat sosoknya bergerak, seperti kabut saat melayang ke depan dan mendarat di depan keduanya. Apa itu? Dia bertanya. Setelah melihat Zhou Yuan, Qiao Xiu terengah-engah beberapa kali sebelum melihat ke arah Zhou Yuan dengan ekspresi jelek saat dia berkata,
Lu Feng mengumpulkan banyak murid gunung luar yang berperingkat lebih tinggi tadi malam untuk menyaring 10 tempat teratas dari upacara pemilihan puncak. Dia berkata bahwa murid-murid Shengzu akan mengambil 8 dari mereka. Jika kita dari benua lain ingin bersaing, kita hanya bisa bertarung untuk 2 tempat terakhir. Siapapun yang melanggar aturan ini akan menjadi musuh semua murid Shengzu. Ekspresi Qiao Xiu berubah rumit saat dia menatap Zhou Yuan. Pegunungan luar sedang gempar karena berita ini. Akhirnya, dia juga mengatakan bahwa kamu adalah alasan di balik semua ini. Bab 254. Aku alasannya ya. Mata Zhou Yuan sedikit menyipit setelah mendengar apa yang mereka katakan. Lu Feng jelas melakukan ini dengan sengaja. Tujuannya untuk membuat murid benua lain membenci Zhou Yuan. Ketika itu terjadi, dia tidak hanya harus menghadapi permusuhan dari para murid Shengzu tetapi juga kritik dari para murid dari benua lain. Dengan ketidakramahan dari kedua belah pihak, situasi Zhou Yuan tidak akan baik. Sudah ada beberapa murid benua lain yang mulai mengeluh. Mereka merasa bahwa itu jelas merupakan dendam antara kamu dan Lu Feng. Tetapi sekarang akhirnya melibatkan mereka. Qiao Xiu tersenyum pahit. Jika ini terus berlanjut, Zhou Yuan akan sangat dikritik. Tatapan mengejek muncul dari sudut mulut Zhou Yuan saat dia berkata, jelas Lu Feng yang memulai ini, logika macam apa untuk menyampaikan keluhan mereka kepadaku, bukan dia. Meskipun taktik Lu Feng licik, Zhou Yuan merasa bahwa murid-murid yang menyalahkannya bahkan lebih bodoh. Mulut Shen Wanqin menarik keluar saat dia berkata, orang-orang ini hanya tahu bagaimana menggertak yang lemah dan takut pada yang kuat. Mereka tidak berani menyuarakan keberatan mereka kepada Lu Feng, jadi mereka membuat alasan lain untuk melampiaskan rasa frustrasi mereka. Lu Feng jelas tahu bahwa ini akan menjadi hasilnya, karenanya mengapa dia bertindak sangat keterlaluan. Lagi pula, gelar individu nomor 1 di antara murid gunung luar adalah kekuatan pencegah yang kuat. Meskipun Zhou Yuan telah mengalahkan seorang murid gunung dalam pertandingan teknik genesis, dia masih tidak dapat dibandingkan dengan Lu Feng. Semua orang merasa Lu Feng sangat mungkin menjadi sosok terkenal dari kelompok ini di Sekte Changsuan, dan prospek masa depannya praktis tidak terbatas. Oleh karena itu, mereka secara alami tidak berani menyinggung perasaannya. Qiao Xiu mengangguk. Namun, cukup banyak orang yang mengeluh terhadapmu. Sementara lebih banyak lagi yang sangat marah pada sikap sombong Lu Feng tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Menurut aturannya ini, murid-murid Shengzu akan menempati 8 dari 10 tempat teratas, meninggalkan kita semua untuk berjuang untuk 2 yang tersisa. Ada begitu banyak dari kita dari benua lain, dapatkah Anda bayangkan betapa celaka dan putus asa situasi akan? Counter Zhou Yuan bertanya, atas dasar apa kita harus mendengarkan dia? Apakah orang seperti dia berhak mengalokasikan tempat-tempat ini? 10 tempat teratas dari upacara pemilihan puncak harus diperebutkan berdasarkan kekuatan sendiri. Lu Feng pikir dia siapa, dan seberapa tebal kulitnya sehingga dia berpikir dia bisa memutuskan bagaimana mereka harus dibelah. Qiao Xiu tersenyum pahit. Saya pernah mendengar bahwa upacara pemilihan puncak akan menjadi pertempuran gratis untuk semua. Sementara kualitas murid Shengzu jauh melampaui kita semua. Ambil contoh 10 murid gunung luar teratas, total 7 berasal benua Shengzu. Oleh karena itu, ketika saatnya tiba untuk memperebutkan 10 tempat teratas dari upacara pemilihan puncak, mereka akan berada di atas angin. Terlebih lagi, mereka memiliki Lu Feng, yang tidak dapat didekati oleh siapapun. Sekarang dia bahkan telah mengumpulkan murid-murid Shengzu untuk memutuskan alokasi 10 tempat teratas. Siapapun yang mencoba menyentuh titik-titik itu harus menghadapinya, semua murid Shengzu. Di hadapan kekuatan ini, para murid dari benua lain hanyalah seperti sepiring pasir yang berserakan. Siapa yang berani menolak? Lagi pula, begitu pihak lain diprovokasi, mereka dapat dengan mudah bergandengan tangan dalam upacara pemilihan puncak untuk membuat segalanya menjadi sulit. Jangankan 10 besar, seseorang mungkin akan kesulitan bahkan untuk mendapatkan peringkat yang layak. Zhou Yuan dengan acuh tak acuh berkomentar, pada akhirnya, itu tergantung pada tinju siapa yang lebih keras. Dia melihat ke arah Qiao Xiu dan Shen Wanqin sambil melanjutkan, saya tidak tahu apakah yang lain akan mengakui alokasinya, tetapi sehubungan dengan peringkat saya khawatir mereka tidak memiliki kualifikasi. Lebih-lebih lagi, aku juga tidak tertarik dengan tempat lain. Satu-satunya hal yang aku inginkan dalam upacara pemilihan puncak adalah tempat pertama. Nada suaranya biasa saja, tetapi kata-kata yang diucapkannya mengejutkan Qiao Xiu dan Shen Wanqin. Tidak ada orang yang tidak tahu bahwa Lu Feng telah menyatakan tempat pertama adalah miliknya. Di hadapan kekuatannya yang luar biasa, tidak ada yang berani berpendapat. Oleh karena itu, hampir semua orang merasa bahwa Lu Feng yang mengambil nomor 1 dalam kelompoknya sudah mati. Siapa yang bisa mengharapkan Zhou Yuan juga menyatakan dia menginginkan tempat pertama. Dengan demikian, bukankah ini berarti dia harus bersaing dengan Lu Feng? Qiao Xiu menelan ludah, sebelum dia berkata, adik laki-laki Zhou Yuan,
Lu Feng tidak akan mudah untuk dihadapi. Aku curiga dia telah mencapai lapisan keempat Alpha Origin. Sebagian besar murid kelas 1 berada di lapisan ketiga, dan Lu Feng kemungkinan satu-satunya yang mencapai lapisan keempat. Zhou Yuan tertawa dengan riang. Apakah dia mudah dihadapi atau tidak? Aku akan mencari tahu saat kita bertarung. Dia ingin melihat betapa jeleknya penampilan Lu Feng ketika tempat pertama yang sangat dia dambakan diambil oleh Zhou Yuan dalam upacara pemilihan puncak. Ketika itu terjadi, apakah Lu Feng akhirnya menyesal telah memprovokasi Zhou Yuan? Lu Feng telah berulang kali menggunakan berbagai metode untuk mempersulit. Jika Zhou Yuan menanggung semua ini tanpa serangan balik, dia tidak akan menjadi Zhou Yuan. Setelah mendengar ini, Qiao Xiu tahu bahwa Zhou Yuan telah membuat keputusan. Sepertinya hal-hal tidak lagi damai selama upacara pemilihan puncak. Namun, Qiao Xiu merasa sedikit khawatir, meskipun tidak ada yang memiliki pemahaman yang baik tentang kemampuan Zhou Yuan. Yang dia hadapi kali ini bukanlah orang-orang seperti Zhu Feng, tetapi Lu Feng, seorang individu kejam yang dikenal berdiri di atas semua murid gunung luar. Yuan kecil bro, jika kamu benar-benar berencana bersaing untuk tempat pertama dengan Lu Feng, aku menyarankan kamu untuk bekerja sama dengan beberapa murid benua lainnya. Mereka sudah sangat marah dengan sikap sombong Lu Feng, dan hanya kekurangan seseorang untuk maju dan memimpin. Jika Yuan bisa mendapatkan mereka di pihak Anda tidak harus menghadapi murid-murid Zheng Zhu sendirian. Shen Wanqin tiba-tiba menyarankan. Qiao Xiu berpikir sejenak. Sebelum dia berkata, aku tahu beberapa murid kelas 1 yang juga tidak senang dengan Lu Feng. Mereka akan menjadi kekuatan yang cukup besar jika kamu berhasil merekrut mereka. Zhou Yuan terdiam beberapa saat. Pada akhirnya, dia mengangguk. Lu Feng telah mengumpulkan sekelompok besar murid Zheng Zhu. Kekuatan yang sangat kuat dan mengkhawatirkan. Meskipun Zhou Yuan tidak merasa bahwa angka berarti kemenangan, memang benar pergi sendirian kadang-kadang akan lebih melelahkan secara fisik dan mental. Jika dia bisa merekrut murid-murid benua lain ini untuk tujuannya, dia tidak akan kalah dari Lu Feng di hadapannya. Ketika Qiao Xiu melihat Zhou Yuan mengangguk, dia melanjutkan berbicara lagi. Namun, mereka semua adalah elit di antara murid gunung luar. Individu yang sombong yang tidak akan mudah tunduk kepada siapapun, tanpa kekuatan yang cukup, akan sangat sulit untuk meyakinkan mereka. Lu Feng mampu menjadi pemimpin murid Zheng Zhu karena kekuatannya. Sebaliknya, tidak ada seorang pun di antara murid benua lain seperti dia yang bisa menyapu semua orang dengan kekuatan. Hal ini menyebabkan situasi saat ini di pegunungan luar. Murid benua lain membentuk berbagai kelompok dan faksi mereka. Meskipun mereka tampaknya memiliki keuntungan karena jumlah mereka yang lebih banyak, mereka sama sekali tidak dapat menandingi murid-murid Zheng Zhu. Qiao Xiu bermaksud untuk memperingatkan Zhou Yuan. Bagaimanapun, dia khawatir Zhou Yuan tidak akan dapat mengendalikan situasi setelah merekrut orang-orang yang sombong dan tidak dapat dijinakkan ini. Jika situasinya berubah menjadi lelucon, Zhou Yuan akan kehilangan muka. Siapa di antara mereka yang bisa datang ke sekte Changsuan yang bukan jenius yang tanpa tanding? Semua orang sangat bangga, menjadikannya tugas berat untuk membuat mereka semua secara sukarela mengakui satu orang. Paling tidak, orang seperti itu tidak pernah muncul selama 2 bulan terakhir. Zhou Yuan secara alami memahami ini. Dia terkekeh pelan dan berkata, kakak senior Qiao Xiu tidak perlu khawatir. Kamu hanya perlu memanggil mereka, dan aku akan menangani sisanya. Dengan kata-kata dari Zhou Yuan ini, tidak banyak yang bisa Qiao Xiu katakan, dan dia hanya bisa mengangguk. Kami akan bergantung pada metode saudara junior Zhou Yuan ketika saatnya tiba. Bab 255, Qiao Xiu sangat efisien. Pada saat sore hari tiba, dia telah mengundang semua individu luar biasa dari benua lain di antara kumpulan murid gunung luar saat ini. Di sebuah rumah kecil tertentu di tepi sungai gunung. Zhou Yuan duduk di atas batu, selusin sosok muda duduk di hadapannya. Genesis Qi yang kuat menyebar dari sosok-sosok ini, setiap tindakan dan gerakan yang mereka lakukan dipenuhi dengan aura yang menindas. Sebagian besar individu yang diundang adalah para elit di antara murid kelas 1. Mereka biasanya dikelilingi oleh banyak teman sebayanya, menikmati perasaan seolah-olah dunia berputar di sekitar mereka. Oleh karena itu, wajar jika mereka tidak kekurangan harga diri. Terutama 2 sosok di paling depan, seorang pria dan wanita muda. Wanita muda itu mengenakan gaun cian gelap panjang, rambut hitam halusnya mencapai pinggangnya, wajahnya cantik, dan kulitnya seputih salju. Dia dipanggil Song Wanxi, dan cukup terkenal di kalangan murid gunung luar. Karena kecantikannya, dia memiliki banyak pengagum. Laki-laki itu mengenakan jubah emas panjang, rambutnya tersebar di belakangnya, wajahnya yang tampak liar memancarkan aura bangga. Dia dikenal sebagai Zhao Kun. Keduanya juga berada di antara 10 murid gunung terluar, dan dapat dikatakan sebagai salah satu dari sedikit dari benua lain yang mampu bersaing dengan murid-murid Zheng Zhu. Song Wanxi tampak tenang, meskipun matanya diam-diam menyapu ke arah Zhou Yuan untuk memeriksanya. Zhao Kun,
Di sisi lain, bahkan lebih tak terkendali, tatapannya dengan tidak sopan menilai Zhou Yuan, seolah mencoba menemukan titik lemahnya. Song Wansi bertanya dengan suara lembut dan lembut, "Bolehkah saya bertanya mengapa saudara junior Zhou Yuan membuat Qiao Xiu mengumpulkan kita di sini?" Banyak murid yang hadir mengalihkan pandangan mereka. Jika itu 2 bulan sebelumnya, tidak satupun dari mereka akan menjawab panggilan Zhou Yuan. Namun, reputasi Zhou Yuan baru-baru ini naik, membuat tidak ada yang berani meremehkannya. Karena itu, mereka memutuskan untuk datang ke sini karena rasa hormat setelah mendengarkan kata-kata Qiao Xiu. Ekspresi Zhou Yuan tenang saat dia menatap kelompok itu. Tidak ada yang berbelit-belit saat dia berkata, "Saya percaya semua orang telah mendengar tentang bagaimana Lu Feng bermaksud untuk membagi 10 tempat teratas dalam upacara pemilihan puncak. Semua orang tidak bisa menahan diri dan sedikit mengernyit setelah mendengar ini." Zhao Kun mengeluarkan tawa dingin, "Masalah ini bahkan mungkin terkait dengan saudara junior Zhou Yuan. Apakah kamu mencoba mengatakan bahwa jika tidak ada perseteruan antara aku dan Lu Feng, dia akan bertahan dengan kalian?" Mata Zhou Yuan sedikit mengeras saat dia melihat ke arah Zhao Kun dan berkata dengan suara dingin, "Berharap orang lain lebih lunak dan memberimu sedikit potongan. Apakah ini semua martabatmu yang berharga?" Di sampingnya, Qiao Xiu dan Shen Wanqin terkejut, tidak menyangka kata-kata Zhou Yuan begitu tajam bahkan di awal. Benar saja, banyak murid yang hadir mulai berdengung dengan marah. Amarah memenuhi mata mereka saat mereka melihat ke arah Zhou Yuan. Diri mereka yang tinggi ternyata tidak dapat menerima kata-kata Zhou Yuan. Kulit Zhao Kun berubah menjadi hijau karena marah saat dia menggertakkan giginya dan berkata, "Kamu memang memiliki cara dengan kata-kata, mengapa tidak berargumen dengan Lu Feng?" Jejak ketidakbahagiaan juga terlihat di wajah cantik Song Wansi saat dia berkata, "Saudara laki-laki Zhou Yuan, kamu juga harus tahu seberapa kuat Lu Feng. Apalagi yang bisa kita lakukan selain bersikap akomodatif? Jika Anda meminta kami di sini hanya untuk mempermalukan kami, maka kami tidak akan menemani lebih jauh lagi." Kelopak mata Zhou Yuan turun sedikit saat dia melihat ke arah kerumunan yang marah dan berkata, "Sepertinya kalian masih memiliki sedikit pertengkaran di dalam kalian. Jika tidak, tidak ada artinya mengumpulkan kalian." Dia menggelengkan kepalanya, menatap langsung ke arah mereka saat dia memotong langsung ke intinya. "Saya telah meminta Anda semua di sini untuk memberitahu Anda bahwa saya berniat untuk bersaing memperebutkan tempat pertama dengan Lu Feng dalam upacara pemilihan puncak. Jika kalian tidak berencana berjuang untuk 2 titik menyedihkan itu, dengarkan instruksiku ketika saatnya tiba." Qiao Xiu meraih wajahnya. Kata-kata Zhou Yuan terlalu langsung. Sepertinya dia tidak punya rencana untuk mencoba membicarakan hal-hal dengan benar. Benar saja, banyak murid saling memandang, sebelum cekikikan mulai muncul. "Bualan apa yang tak tahu malu? Lapisan pertama sepertimu berniat bersaing untuk tempat pertama dengan Lu Feng. Zhao Kun adalah orang pertama yang kehilangan kendali. Seberapa besar kesombonganmu membengkak setelah mengalahkan Zhu Yue dalam pertandingan teknik Genesis? Waktu mendesakku, jadi aku khawatir aku tidak mampu lagi menghibur delusimu." Zhao Kun dengan dingin mendengus saat dia berdiri, berniat untuk pergi. Song Wansi juga menggelengkan kepalanya. Zhou Yuan tampaknya terlalu sombong. Hanya ada ketidakpedulian di wajah Zhou Yuan saat dia melihat Zhao Kun berdiri. Dia tahu bahwa kata-kata tidak berguna dengan orang-orang yang sombong dan pantang menyerah ini. Satu-satunya cara bagi mereka untuk tunduk adalah mengalahkan mereka sampai mereka yakin. Oleh karena itu, dia segera berkata, "Terima teguran dari saya dan saya akan meminta maaf di sini, sekarang juga." Arogan, mata Zhao Kun melebar saat dia tertawa marah. Namun, Zhou Yuan tidak bisa lagi diganggu untuk berbicara. Dia membentuk segel dengan satu tangan, sebelum telapak tangannya tiba-tiba terbang. Genesis Qi yang kuat tiba-tiba meletus, mirip dengan banjir emas saat meraung keluar dari telapak tangan Zhou Yuan. Ketika melonjak, itu tampak berubah menjadi kadal raksasa yang diselimuti sisik naga yang mengeluarkan raungan seperti naga. Aura yang sangat mengkhawatirkan terbentang dengan keras. Serangan telapak tangan ini jelas telah dijiwai dengan Canon 9 naga. Genesis Qi yang samar-samar berbentuk seperti kadal raksasa adalah darah esensi binatang iblis tipe naga yang dimurnikan Zhou Yuan. Namun, itu tampak agak tidak jelas karena dia belum menyempurnakannya sepenuhnya. Meski begitu, serangan itu sangat kuat, bahkan menghancurkan tanah itu sendiri. Aura ganas menerkam ke arah Zhao Kun, menyebabkan ekspresinya berubah drastis. Seolah-olah binatang iblis kelas 4 tingkat tinggi sedang menyerbu ke arahnya, berniat untuk menginjak-injaknya ke tanah. Dia tidak berani menunda. Dengan teriakan nyaring, Genesis Qi juga meledak dari tubuhnya. Kekuatan lapisan ketiga tidak diragukan lagi ditampilkan secara penuh. Kakinya terbanting ke tanah saat tubuhnya melesat seperti kilatan cahaya, bertabrakan dengan kadal raksasa yang mengaum yang terbuat dari Genesis Qi. Angin liar menghancurkan lingkungan sekitar.
menyebabkan retakan menyebar ke seluruh tanah. Di bawah tatapan yang sekarang tercengang demi tatapan, Zhao Kun yang menyerang dengan mengancam diterbangkan oleh kadal raksasa sepersekian detik kemudian, dia dengan keras menabrak dinding gunung, menyebabkan retakan memenuhi seluruh dinding. Daerah di sekitar sungai gunung itu sunyi senyap. Zhou Yuan tanpa ekspresi, dengan lambaian lengan bajunya, kadal genesis ki raksasa itu kembali ke tangannya. Zhao Kun jatuh dari dinding gunung, dan jatuh ke tanah sambil memuntahkan seteguk darah. Dia mengangkat kepalanya, keterkejutan dan ketakutan di matanya saat dia melihat ke arah Zhou Yuan. Jelas tidak pernah mengharapkan kekuatan 3 lapisnya tidak mampu menerima bahkan satu pukulan pun dari Zhou Yuan. Bibir merah Song Wansi sedikit terbuka, dadanya yang penuh sedikit naik saat dia menatap Zhou Yuan dalam-dalam. Apakah ada orang lain yang ingin pergi? Suara Zhou Yuan sangat tenang. Kesunyian, semua orang diam, tidak berani membuat suara apapun. Pengawasan dari sebelumnya sekarang benar-benar lenyap. Orang harus tahu bahwa Zhao Kun berada di peringkat ke-7 di antara 10 murid gunung luar yang hebat. Namun, bahkan seseorang seperti dia telah dikalahkan dalam satu serangan. Seberapa kuat seseorang harus mencapai prestasi seperti itu? Mereka percaya bahwa tidak peduli seberapa kuat Zhou Yuan, paling banyak dia akan sedikit lebih kuat dari mereka. Namun, pemandangan di depan mata mereka membuat mereka mengerti betapa salahnya mereka. Apakah kalian akan mendengarkan sekarang? Tatapan Zhou Yuan menyapu mereka. Siapapun yang bersentuhan dengannya buru-buru menundukkan kepala karena malu. Bibir merah Song Wansi sedikit terbuka, dan dengan nada meminta maaf, kami buta sebelumnya. Saya harap saudara junior Zhou Yuan tidak terlalu menyalahkan kami. Zhao Kun menyeka darah di sudut mulutnya. Dia adalah orang yang lugas. Jadi setelah benar-benar dikalahkan oleh Zhou Yuan, dia tidak pergi, melainkan kembali dan duduk lagi. Kamu baik, dan aku yang buta tadi. Silakan dan beritahu kami apa yang harus dilakukan. Kekuatan yang ditampilkan Zhou Yuan telah menaklukkan mereka, menyebabkan pemikiran tertentu muncul di benak mereka. Mungkin Zhou Yuan memang memiliki kekuatan untuk melawan Lu Feng. Qiao Xiu diam-diam menghela nafas lega. Semua orang ini memang bajingan yang menyedihkan. Ketika kata-kata digunakan, mereka menolak untuk mendengarkan, dan hanya setelah dipukul mereka menyerah. Zhou Yuan melirik Zhao Kun dan berkata, "Pertama, kami tidak akan menerima saran mereka untuk hanya menyisakan 2 dari 10 tempat teratas." Semua orang bertukar pandang, tentu saja mereka tidak mau menerimanya, tapi... "Apa yang kita lakukan dengan Lu Feng? Dia bilang kita harus pergi mencarinya jika kita keberatan," tanya seseorang. Ekspresi Zhou Yuan tidak peduli, dia pikir dia siapa? "Sebarkan berita bahwa kita menginginkan 6 dari 10 tempat teratas, murid Shengzu hanya dapat memiliki 4. Keringat dingin muncul di kepala Zhao Kun dan yang lainnya, bahkan bibir Song Wansi sedikit melebar mengejek saat dia memaksakan senyum. "Aku khawatir Lu Feng tidak akan setuju." Zhou Yuan dengan santai berkata, "Jika mereka tidak setuju, kita akan melihat siapa di antara kita yang lebih terampil dalam upacara pemilihan puncak." Seseorang dengan lemah berkata, "Berkenaan dengan kualitas, murid-murid Shengzu memang sedikit lebih kuat dari kita. Saya khawatir kita tidak dapat berbuat banyak." Tatapan Zhou Yuan menyapu ke seluruh kelompok saat dia berkata. Mata Song Wansi, Zhao Kun, dan yang lainnya menjadi cerah. Mereka tahu bahwa Zhou Yuan tampaknya sangat berbakat dalam mempraktikkan teknik genesis. Jika mereka memiliki bimbingannya, mereka bahkan dapat meningkatkan kekuatan mereka ke tingkat berikutnya. Sebagai imbalannya, kalian semua harus mendengarkanku selama upacara pemilihan puncak. Siapapun yang aku arahkan, kalian akan pergi dan memukuli. Ada keberatan, Zhou Yuan perlahan berkata. Kali ini, semua orang mengangguk satu demi satu, mata mereka dipenuhi dengan kegembiraan yang membara. Di belakang, Qiao Xiu dan Shen Wanqin dalam hati mendesah kagum saat melihat ini benar-benar langkah yang indah dari Zhou Yuan. Pertama mengintimidasi mereka seperti ledakan guntur, sebelum menggantung wortel di depan mata mereka, semua murid elit yang biasanya tidak dapat dijinakkan ini segera tunduk pada kepatuhan. Dengan demikian, Zhou Yuan tiba-tiba berubah dari penjaga tunggal menjadi keberadaan yang sekarang bisa menandingi geng murid Shengzu Lu Feng. Qiao Xiu menjilat bibirnya saat api mulai menyala di matanya. Tiba-tiba, upacara pemilihan puncak dalam sebulan akan menjadi acara yang sangat menarik. Bab 256, berita tentang Zhou Yuan merekrut murid elit dari benua lain dengan cepat menyebar di pegunungan luar, tidak diragukan lagi menyebabkan gelombang raksasa naik. Tentu saja, pernyataan yang dibuat Zhou Yuan selanjutnya bahkan lebih mengejutkan. Dari 10 tempat teratas, murid non-Shengzu akan mengambil 6, sedangkan murid Shengzu akan memiliki 4 sisanya. Kata-kata ini mirip dengan dorongan untuk letusan gunung berapi. Banyak murid Shengzu secara terbuka mengejek mereka. Haha, ini lelucon abad ini. Sejak Sekte Changsuan didirikan,
Tidak pernah ada kurang dari 5 murid Shengzu di antara 10 besar dalam upacara pemilihan puncak. Kesombongan dan tak tahu malu dari Zhou Yuan. Dia pikir dia siapa, tidak bisa membayangkan bagaimana dia berani mengalokasikan 10 tempat teratas. Sepertinya dia gila, apakah dia percaya dia adalah kakak laki-laki Lu Feng? Kami murid Shengzu diberkati oleh surga, dan secara alami harus menikmati perlakuan yang lebih baik. Zhou Yuan pikir dia siapa? Aku mendengar bahwa dia bahkan berencana bersaing untuk tempat pertama dengan kakak laki-laki Lu Feng, sungguh lelucon. Tampaknya mengalahkan Zhu Feng dan mendapatkan kemenangan atas Zhu Yue dalam pertandingan teknik Genesis telah memberinya kesan bahwa tidak ada seorang pun yang mampu di antara kita para murid Shengzu. Betapa sombongnya. Mari kita lihat bagaimana dia akan bertanggung jawab atas kata-katanya kali ini. Benar-benar bodoh yang tidak tahu luasnya langit. Gunung-gunung terluar turun menjadi kemarahan yang mendidih. Tsunami penentangan meledak dari murid-murid Shengzu seolah-olah mereka telah sangat dipermalukan. Menanggapi keributan yang sangat besar, bahkan lebih banyak lagi murid non-Shengzu yang meringkuk di dalam hati. Di manakah semua rasa benar sendiri ini ketika kalian memutuskan bahwa kalian akan mengambil 8 dari 10 tempat teratas dan meninggalkan 2 untuk kami sebagai amal. Sekarang seseorang akhirnya berdiri di antara murid-murid non-Shengzu. Orang-orang ini bertindak seolah-olah mereka benar-benar dipermalukan, dan tidak akan pernah membiarkan masalah ini jatuh. Oleh karena itu, banyak murid non-Shengzu diam-diam memuji keputusan Zhou Yuan untuk melangkah maju dengan berani. Meskipun mereka tidak tahu mengapa dia berani menghadapi Lu Feng secara terbuka, itu lebih baik dari sebelumnya, ketika semua orang begitu takut pada Lu Feng sehingga tidak ada yang berani mengangkat kepalanya. Namun, mereka merasa agak canggung. Masalah ini pasti akan menimbulkan reaksi keras dari murid-murid Shengzu, reaksi yang mereka tidak tahu apakah Zhou Yuan akan mampu menghadapinya. Jika dia gagal, pernyataannya yang berani hanya akan berubah menjadi lelucon, membuat mereka harus menundukkan kepala lebih rendah lagi di depan murid-murid Shengzu yang bangga. Gunung Genesis, sesi pelatihan di sini tidak dilewatkan oleh satupun murid gunung luar, kecuali Yao Yao. Namun, ada sesuatu yang berbeda dengan suasana hari ini, sedikit ketegangan dan permusuhan di udara. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya melirik ke arah tempat tertentu di dekat puncak, di mana Zhou Yuan duduk di platform kultivasinya dengan mata tertutup, tidak ada tanda-tanda emosi lain di wajahnya yang tenang. Banyak tatapan juga melihat ke arah platform kultivasi lain di dekatnya, di mana berpakaian serba putih, adalah Lu Feng, ekspresi yang sama acuh tak acuh di wajahnya. Suasana yang menutupi Gunung Genesis anehnya tegang. Ini berlangsung lama, sebelum sesosok tiba-tiba berdiri. Itu adalah seorang pria muda dengan mata tajam, Genesis Qi yang kuat berdenyut di sekujur tubuhnya. Itu adalah Qin Zhen, dia bukan individu yang tidak dikenal, tetapi nomor 6 di antara 10 murid gunung luar yang hebat. Dia melihat ke arah Zhou Yuan dengan permusuhan, sebelum mengangkat kakinya saat dia mulai menginjak dengan mengancam ke arahnya. Sosok demi sosok juga berdiri, mengikuti di belakangnya, mata mereka dipenuhi dengan tatapan mempermainkan saat mereka menatap ke arah Zhou Yuan. Selusin sosok segera berkumpul, semuanya adalah murid kelas 1. Sementara juga dari benua Shengzu, salah satu dari mereka biasanya menolak kekaguman dan rasa hormat. Ketika mereka semua berkumpul bersama, mereka menjadi kekuatan yang sangat mengintimidasi. Ekspresi beberapa murid non-Shengzu sedikit berubah, merasa agak gugup. Dari kelihatannya, murid-murid Shengzu ini akan menimbulkan masalah bagi Zhou Yuan. Itu Qin Zhen, peringkat 6 di antara murid gunung luar. Apakah kamu melihat pemuda berambut perak di sampingnya? Itu Lei Hongtao, karakter yang bahkan lebih tangguh yang berada di peringkat keempat di antara murid gunung luar. Yang lain juga bukan individu biasa. Sepertinya mereka tidak memiliki niat bersahabat. Banyak bisikan menyebar saat setiap tatapan di Genesis Mountain bergeser. Ketika Lei Hongtao, Qin Zhen dan yang lainnya dengan mengancam berjalan menuju Zhou Yuan, ekspresi Qiao Xiu, Zhao Kun, Song Wanxi dan geng sedikit berubah. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu apa yang sedang dilakukan pihak lain? Tatapan mereka segera menyatu, dan sepersekian detik kemudian, sosok demi sosok berdiri dan berkumpul di belakang ketiganya, sebelum bergerak untuk berdiri di depan Zhou Yuan. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya menyaksikan dua pihak yang akan bertabrakan. Hati mereka melompat tak menentu di dada mereka. Kedua kelompok ini pada dasarnya terdiri dari para elit di antara kumpulan murid gunung luar ini. Jika mereka bentrok, itu akan menjadi peristiwa yang mengguncang bumi. Lei Hongtao, Qin Zhen, apa yang kalian rencanakan? Tanya Qiao Xiu dengan suara rendah. Qiao Xiu, Zhao Kun, enyahlah, ada tatapan tidak menyenangkan di mata Qin Zhen, tidak ada jejak kesopanan dalam kata-katanya. Genesis Qi yang kuat meledak dari tubuhnya saat tekanan yang menyesakkan menyebar. Qin Zhen, apa menurutmu aku terbuat dari lumpur?
Zhao Kun juga merupakan individu yang angkuh, matanya langsung mengeras saat dia juga melangkah maju. Kekerasan meluap dari matanya saat dia melihat ke arah Qin Zhen. Oh, apakah bolamu sudah tumbuh Zhao Kun? Apakah kamu benar-benar yakin telah menemukan pendukung yang dapat diandalkan? Nada Qin Zhen dipenuhi dengan ejekan. Tetapi tatapan Zhao Kun menjadi dingin. Genesis Ki berputar-putar di sekitar tangannya saat mereka melebar, gelombang berdenyut keras dari mereka. Di sisi Qin Zhen, pemuda berambut perak bernama Lei Hongtao berbicara dengan suara acuh tak acuh, "Zhao Kun, masalah ini bukan urusan kalian. Saya menyarankan Anda untuk membuka mata sedikit lebih lebar, dan tidak mudah tertipu oleh orang lain. Ada beberapa orang yang tidak memiliki kemampuan, tetapi menggunakan lidah mereka dengan kemahiran yang sempurna." Tatapannya tampak menyapu ke belakang. Tempat Zhou Yuan duduk, jelas tidak berusaha menyembunyikan rasa jijik di dalam diri mereka. Bibir Song Wansi sedikit terbuka saat dia dengan tenang berkata, "Apa yang kita lakukan adalah urusan kita sendiri, tidak perlu perhatian saudara senior Lei." Lei Hongtao dengan dingin mendengus, "Song Junior, dalam pertarungan kita sebelumnya, kitab suci Ying hitammu benar-benar membuatku lengah. Namun, sekarang aku telah menguasai hukum yang merah, jadi jangan ragu untuk menyerangku lagi." Song Wansi sedikit mengernyit setelah mendengar ini. Dia secara alami tahu bahwa hukum yang merah kebetulan melawan kitab suci Ying hitam yang dia praktikkan. Qin Zhen terkekeh dingin, tidak lagi mengganggu mereka saat tatapannya menatap lurus ke arah Zhou Yuan. "Zhou Yuan, bukankah kamu mengatakan bahwa kami murid Shengzu hanya dapat menempati 4 dari 10 tempat teratas? Kami di sini untuk mencari tahu hak apa yang kamu miliki untuk mengatakan hal seperti itu." Ekspresinya berubah serius saat dia melangkah maju. Suaranya yang menggelegar bergemuruh di seluruh gunung Genesis. "Jadi bawa pantatmu ke sini, jika kamu tidak memberi kami penjelasan hari ini, kamu tidak akan bisa keluar dari Genesis Mountain." Bab 257, suara gemuruh Qin Zhen bergema, menyebabkan hati murid yang tak terhitung jumlahnya melonjak di dada mereka. Dari kelihatannya, murid-murid Shengzu ini bermaksud untuk berurusan dengan Zhou Yuan hari ini. Mereka jelas tahu bahwa Song Wansi dan yang lainnya mendapatkan kepercayaan mereka dari Zhou Yuan. Jadi selama mereka bisa memaksanya untuk tunduk di depan semua orang di sini, murid-murid lain secara alami akan mengerti bahwa martabat murid-murid Shengzu tidak untuk ditantang. Tatapan demi tatapan tertuju pada Zhou Yuan. Qin Zhen dengan tegas menatap Zhou Yuan dan berkata, Zhou Yuan, jika kamu meminta maaf kepada kami para murid Shengzu hari ini, kami dapat bertindak seolah-olah kami tidak pernah mendengar kata-kata yang kamu ucapkan sebelumnya. Atau tidak, kami murid Shengzu tidak akan membiarkan ini pergi." Zhao Kun praktis akan meledak karena keangkuhan Qin Zhen. Kemarahannya itu disalurkan menjadi satu tawa saat dia berkata, "Jika kamu ingin bermain, aku akan dengan senang hati menemanimu." Genesis Ki juga mulai melonjak di sekitar Song Wansi dan Qiao Xiu, rasa dingin yang tajam memenuhi mata mereka. Di belakang mereka, para murid non-Shengzu juga bersiap untuk bertarung. Lagi pula, Qin Zhen dan yang lainnya terlalu keterlaluan. Jika mereka diizinkan melakukan apa yang mereka suka dengan Zhou Yuan, murid-murid non-Shengzu tidak akan lagi memiliki harapan untuk bangkit melawan murid-murid Shengzu. Orang yang menyebabkan masalah harus menjadi orang yang menyelesaikannya. "Zhao Kun, kalian harus berhenti melakukan kesalahan lebih jauh lagi." Namun, tepat saat Zhao Kun dan yang lainnya akan bertindak, suara samar tiba-tiba terdengar, tampaknya membawa serta tekanan besar yang langsung membuat Genesis Ki yang melonjak di sekitar Zhao Kun dan yang lainnya menjadi lamban. Ekspresi Zhao Kun dan geng berubah saat mereka mengangkat kepala, untuk menemukan Lu Feng acuh tak acuh melihat ke arah mereka di platform kultivasi di dekatnya. Di hadapan tatapan Lu Feng, Zhao Kun dan yang lainnya segera merasakan tekanan yang tak terlukiskan, seolah-olah mereka akan benar-benar ditekan oleh Lu Feng jika mereka melangkah lebih jauh. Sebagai orang nomor satu di antara murid Gunung Luar, kehadiran Lu Feng jelas membuat orang lain sangat waspada. "Kamu berhati ayam, yang kamu lakukan hanyalah menyembunyikan dirimu jauh ke belakang dan melakukan segala macam taktik licik. Apakah kamu benar-benar percaya mengirim sampah seperti mereka akan mencapai sesuatu?" Sementara ekspresi Zhao Kun dan geng berfluktuasi tak tentu, suara tenang memecah kebuntuan. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya menoleh, hanya untuk melihat bahwa Zhou Yuan telah membuka matanya, dan sekarang menatap lurus ke arah Lu Feng, kata-katanya jelas mengacu padanya. Mata Lu Feng sedikit mengeras, "Yang kamu miliki hanyalah lidah yang tajam, dan alasan mengapa aku tidak secara pribadi berurusan dengan orang sepertimu adalah karena aku merasa kamu tidak memiliki kualifikasi. Apa maksudmu dengan sampah seperti mereka? Hak apa yang dimiliki lapisan pertama Alpha Origin untuk bertingkah seperti itu?" Ekspresi Qin Zhen menjadi gelap saat dia dengan ganas memelototi Zhou Yuan, jelas marah dengan kata-kata penghinaan sebelumnya darinya. "Apakah menurutmu orang sepertimu cukup layak untuk kakak senior Lu Feng mengambil tindakan?" Tatapan Zhou Yuan berubah sedikit lebih dingin saat dia melihat ke arah Qin Zhen.
menggelengkan kepalanya saat dia berkata dengan suara lembut, bodoh yang ceroboh. Apa katamu? Kemarahan Qin Zhen mencapai puncaknya. Cara Zhou Yuan memandangnya sebagai tidak penting benar-benar membuat sarafnya tegang. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa Zhou Yuan berani menunjukkan sikap seperti itu terhadapnya. Zhou Yuan menggelengkan kepalanya, memutuskan untuk tidak membuang waktu berdebat lagi. Tubuhnya tiba-tiba menjadi halus, seperti kabut saat dia menembak ke arah Qin Zhen. Minggir, lihat aku membunuhnya dengan satu pukulan hari ini. Teriak Qin Zhen saat Genesis Ki yang ganas meledak. Tangannya dengan cepat melebar saat rune bercahaya samar muncul, mengeluarkan aura pantang menyerah yang tak ada habisnya. Cahaya berkelap-kelip di pupil matanya, mendeteksi sesosok sosok buram berlari ke arahnya dari suatu sudut. Mati, dengan teriakan sengit, telapak tangannya tiba-tiba menebas ke bawah, menciptakan ki gayung selusin kaki yang merobek luka dalam yang mengilap di tanah di bawah. Namun, serangan mautnya mendarat di udara kosong. Sosok seperti kabut yang buram itu tampak melingkar sekali di sekelilingnya, dan pada saat semua orang dapat dengan jelas melihat sosok itu lagi, Zhou Yuan telah kembali ke platform kultivasinya. Hanya melompat-lompat, apakah kamu yakin kamu kelinci? Ejekan terungkap di mata Qin Zhen. Zhou Yuan diakui sangat cepat, tetapi apakah dia benar-benar berpikir bahwa kecepatan saja dapat mengintimidasi Qin Zhen? Namun, saat dia mengatakan ini, dia tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Semua orang di sekitarnya melihat ke atas kepala dengan ngeri. Apa itu? Qin Zhen segera terkejut, dan juga menyentakkan kepalanya ke atas, hanya untuk menemukan rune muncul di atasnya, menjalin Genesis Rune yang rumit. Gelombang yang menakjubkan berdesir dari Genesis Rune. Itu adalah Genesis Rune kelas 4 Genesis Rune. Kapan dia punya waktu untuk menariknya? Mata Qin Zhen menyusut dengan hebat. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya diwarnai dengan alarm dan keterkejutan. Zhou Yuan tanpa ekspresi mengulurkan dua jari dan dengan ringan menjentikkan mereka, bunyi yang jelas bergema di seluruh area. Rune segel penindasan gunung ajaib, cahaya tiba-tiba meledak dari Genesis Rune saat Genesis Ki di sekitarnya dengan cepat menyapu. Dalam rentang waktu singkat beberapa napas, Genesis Rune berubah menjadi gunung Genesis Ki raksasa yang tingginya lebih dari 300 kaki. Gunung mulai turun, menabrak Qin Zhen. Ketakutan muncul di wajah Qin Zhen saat dia dengan tergesa-gesa mengedarkan Genesis Ki-nya, kedua lengannya terulur untuk mendorong ke belakang. Namun, dia memuntahkan seteguk darah saat tangannya bersentuhan dengan gunung. Itu sangat berat, menekannya sampai seluruh tubuhnya mulai berderit. Rasa sakit yang hebat menyebar di sepanjang lengannya, membuat mereka merasa seolah-olah akan patah. Tubuhnya dipaksa turun sedikit demi sedikit, tidak ada yang berubah bagaimanapun dia melolong. Gunung Genesis Ki tampaknya memiliki efek penekan Genesis Ki. Setelah disentuh, itu akan terus menyegel dan menekan Genesis Ki seseorang. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya di seluruh gunung Genesis menyaksikan dengan kaget saat Qin Zhen dengan mudah ditekan dan dilumpuhkan oleh gunung raksasa Genesis Ki. Tidak ada yang mengira Zhou Yuan mampu menggunakan taktik seperti itu. Untuk berpikir bahwa penguasaan Genesis Rune-nya telah mencapai level seperti itu. Qin Zhen, Lei Hongtao dan geng menjadi pucat karena ketakutan. Jelas sama sekali tidak dapat membayangkan bahwa Qin Zhen akan ditekan oleh Zhou Yuan setelah satu pertukaran. Mereka mengertakkan gigi dan melesat ke depan, berniat membantu. Namun, ketika mereka berada beberapa meter dari Qin Zhen, rune tiba-tiba mulai muncul dari tanah, seperti kubah api yang sangat panas yang memisahkan Qin Zhen dari dunia luar. Itu jelas adalah Genesis Rune yang lain. Lei Hongtao dan kawan-kawan dengan panik menyerang kubah api, menyebabkannya bergetar hebat. Meskipun kubah itu tampak seolah-olah tidak akan bertahan lama, di dalamnya, Qin Zhen terlihat lebih buruk saat dia berusaha mati-matian untuk bertahan. Zhou Yuan menatap Qin Zhen yang gigih dan bertanya dengan suara acuh tak acuh, apakah kamu yakin sekarang? Wajah Qin Zhen terpelintir saat dia menggandakan upayanya untuk menahan gunung raksasa Genesis Ki. Seluruh tubuhnya gemetar tak terkendali karena meneteskan keringat, bahkan tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Di sampingnya, Song Wanxi, Zhao Kun, dan yang lainnya tanpa sadar tertelan di adegan ini. Mereka tidak pernah membayangkan Qin Zhen yang kuat akan dipaksa ke dalam keadaan yang begitu menyedihkan oleh Zhou Yuan. Meskipun itu sebagian karena Qin Zhen lengah, penguasaan Zhou Yuan atas Genesis Runes jelas melebihi harapan semua orang. Ketika mereka melihat ke arah Zhou Yuan, sekarang ada perasaan samar yang tak terduga. Mereka bukan satu-satunya, bahkan murid-murid lainnya sekarang memandang ke arah Zhou Yuan dengan hormat. Zhou Yuan, sebaiknya kau lepaskan dia. Ketika Qin Zhen dengan cepat mendekati kaki terakhirnya, Lu Feng akhirnya tidak bisa lagi menahan diri. Dia awalnya bermaksud agar Qin Zhen dan gengnya mempermalukan Zhou Yuan, menyebabkan aliansi lemah yang dia ciptakan hancur berkeping-keping. Tapi dia tidak pernah menyangka Zhou Yuan akan bertindak begitu tegas.
Tidak hanya Lu Feng gagal memukul reputasi Zhou Yuan, itu malah menumbuhkannya. Jika Lu Feng membiarkan Qin Zhen ditekan oleh Zhou Yuan di depan matanya, Qin Zhen tidak akan menjadi satu-satunya yang dipermalukan, dan bahkan Lu Feng akan terpengaruh. Namun, Zhou Yuan bahkan tidak menunjukkan respon sedikitpun terhadap teriakan Lu Feng. Zhou Yuan, ini terlalu berlebihan, kedinginan melintas di mata Lu Feng. Tidak lagi ragu saat dia menyentakkan lengan bajunya dengan keras, semburan Genesis Ki selebar selusin kaki menyapu, melonjak menuju gunung Genesis Ki raksasa. Dia akhirnya bergerak, tatapan Zhou Yuan melintas saat kuas Yuan surgawi di tangannya juga tersentak. Kuas itu langsung tumbuh, rambut seputih saljunya tampak berubah menjadi aliran putih saat mereka melesat maju. Golden Genesis Ki berputar-putar di sekitar rambut saat mereka menabrak banjir Genesis Ki. Ledakan dahsyat Genesis Ki menyapu keluar, rambut seputih salju tersebar, sebelum kembali ke ujung kuas. Namun, pada saat ini, Zhou Yuan mengulurkan tangan dan dengan ringan mendorong ke bawah. Gunung raksasa Genesis Ki berguncang saat tiba-tiba terdorong ke bawah dengan lebih banyak kekuatan. Teriak Qin Zhen, gunung Genesis Ki dengan kuat menghantam tanah, meratakan seluruh tubuhnya. Itu adalah pemandangan yang sangat menyedihkan. Aku menyerah, dia berteriak, tidak lagi mampu menahan rasa sakit. Banjir Genesis Ki meledakkan gunung Genesis Ki raksasa, menghancurkannya berkeping-keping. Bintik-bintik cahaya tampak menari saat mereka memenuhi langit. Seluruh gunung Genesis sunyi senyap saat tatapan yang tak terhitung jumlahnya memandang ke arah Lu Feng. Wajah tampannya saat ini berwarna hijau baja yang marah. Dia menatap tajam ke arah Zhou Yuan saat aura menakutkan mulai muncul dari tubuhnya. Sepersekian detik kemudian, suara dingin yang menakutkan perlahan terdengar dari mulutnya. Zhou Yuan, kamu mencari kematian. Bab 258, Zhou Yuan, kamu mencari kematian. Ketika suara sedingin tulang Lu Feng terdengar, semburan Genesis Ki yang mengkhawatirkan meledak dengan ganas dari tubuhnya seperti badai. Retakan mulai meluas di tanah di bawah kakinya, ekspresi banyak murid di sekitarnya sedikit berubah, agak tidak mampu menahan tekanan Genesis Ki saat mereka mundur. Sepotong ketakutan melintas di mata Zhao Kun, Song Wanxi, Qiao Xiu dan yang lainnya ketika mereka melihat ke arah Lu Feng, sekarang memahami celah antara mereka dan dia. Sebagai murid sejati nomor satu dari pegunungan luar, Lu Feng adalah seseorang yang mereka takuti dan hormati. Murid-murid di sekitarnya mundur satu demi satu, hanya Zhou Yuan yang tetap duduk di platform kultivasinya, matanya seperti pisau dingin saat dia menatap Lu Feng. Kenapa? Apakah kamu akhirnya tidak bisa lagi duduk diam? Kata Zhou Yuan dengan suara dingin. Ki piton semesta mendesis di dalam tubuhnya saat ia keluar dari atas kepalanya, mengambil siluet samar ular piton raksasa saat ia melihat ke bawah dari atas ke arah Lu Feng. Mata Lu Feng mirip dengan badai yang diseduh dengan kilatan amarah sesekali. Itu adalah keinginannya untuk Qin Zhen dan geng untuk mengejar Zhou Yuan dengan niat menekannya, membuatnya kehilangan semua rasa hormat di hati para murid non-Shengzu. Namun, Lu Feng tidak menyangka Zhou Yuan akan merespons dengan begitu cepat dan tegas. Selain itu juga pertama kalinya dia menyaksikan Zhou Yuan menunjukkan keahliannya di Genesis Runes. Meskipun kultivasi Genesis Ki Zhou Yuan hanya pada lapisan pertama Alpha Origin, dia mampu menarik Genesis Runes kelas 4, tingkat Genesis Runes yang bahkan lari dari incaran lapisan ketiga Alpha Origin akan sulit ditekan untuk bertahan melawan. Kesimpulannya, dengan bantuan Genesis Runes, praktisi lapisan ketiga Alpha Origin biasa bukan lagi tandingan Zhou Yuan. Seperti yang baru saja terjadi, Zhou Yuan telah menyerang seperti guntur dengan kekuatan Genesis Runes, menyebabkan Qin Zhen tidak siap. Pada akhirnya, dia dengan mudah ditekan dalam satu pertukaran. Sebuah fakta yang tidak diragukan lagi membuat Lu Feng kehilangan muka. Sebaliknya, reputasi Zhou Yuan telah berkembang pesat. Hasil ini benar-benar berlawanan dengan apa yang dimaksudkan Lu Feng. Karenanya mengapa dia tidak lagi bisa menonton dan tidak melakukan apa-apa. Kamu sombong dan bodoh. Aku awalnya ingin menyelamatkanmu untuk upacara pemilihan puncak, tapi karena kamu sudah tidak bisa menunggu, aku akan menunjukkan kepadamu hari ini bahwa kamu hanyalah badut kecil yang jelek di mataku. Suara sedingin es Lu Feng terdengar. Genesis Ki di tubuhnya tumbuh semakin kuat, berubah menjadi angin kencang yang menderu-deru di sekujur tubuhnya. Genesis Ki berubah menjadi bilah angin hijau yang tak terhitung jumlahnya yang mulai mencabik-cabik bahkan udara itu sendiri. Memaksakan dan menakutkan. Aku sudah lama ingin melihat dengan tepat kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menjadi yang disebut gunung terluar nomor satu. Tatapan Zhou Yuan dingin dan menusuk. Pakaiannya berkibar kencang saat Ki piton semesta melolong. Aura mereka bentrok dengan ganas, menyebabkan atmosfer yang tidak bersahabat mencekik seluruh gunung Genesis. Setiap murid diam-diam membasahi bibir mereka saat melihat ini. Tidak ada yang membayangkan bahwa bahkan di hadapan seseorang yang tangguh seperti Lu Feng,
Zhou Yuan masih akan beradu langsung dengannya, menolak untuk memberikan 1 inci pun. Apakah dua individu yang paling banyak dibicarakan baru-baru ini akhirnya akan benar-benar bentrok hari ini? Banyak murid membuka mata mereka sedikit lebih lebar, sepotong keingintahuan dan antisipasi terkandung di dalamnya. Kalian semua berhenti, namun, ketika tatapan Zhou Yuan dan Lu Feng semakin dingin, teriakan keras tiba-tiba terdengar, suara gemuruh menyapu ke bawah bersama dengan Genesis Ki yang tak terbatas, secara langsung menekan baik Genesis Ki Zhou Yuan dan Lu Feng. Murid yang tak terhitung jumlahnya mengangkat kepala mereka, hanya untuk melihat awan Genesis Ki melayang. Chen Yuan berdiri di atasnya, sementara sosok cantik berwarna merah berdiri di sampingnya, itu adalah Gu Hongyi. Chen Yuan melihat ke bawah dari atas, menatap Zhou Yuan dan Lu Feng sambil mengerutkan kening dan berkata, upacara pemilihan puncak sudah dekat, jika kalian memiliki dendam, Anda dapat menyelesaikannya nanti. Bahkan jangan berpikir untuk memiliki pertengkaran pribadi di sini. Sebenarnya dia sudah lama tahu tentang apa yang akan terjadi hari ini. Karenanya, dia sengaja menghilang hari ini. Lagi pula, Zhou Yuan benar-benar pemandangan yang menyakitkan di matanya, dan dia tentu saja senang membiarkan Lu Feng memberi pelajaran sebelumnya. Namun, Chen Yuan tidak menyangka Gu Hongyi datang mengetuk pintunya, tidak memberinya pilihan selain bergegas. Lagi pula, latar belakang Gu Hong terlalu bagus, dan dia tidak ingin menyinggung perasaannya. Kemunculan Chen Yuan berarti tidak akan ada lagi pertempuran antara Zhou Yuan dan Lu Feng. Keduanya bertukar pandangan sedingin es, sebelum menarik Genesis Ki yang melonjak di sekitar tubuh mereka. Zhou Yuan, sebaiknya kamu menghargai waktu yang tersisa. Ketika upacara pemilihan puncak tiba, aku secara pribadi akan memukulmu ke dalam jurang. Kemudian, kamu akan tahu bahwa kamu tidak berarti apa-apa di mataku. Lu Feng berdiri dengan tangan di belakang tubuhnya. Tatapannya yang mengerikan diarahkan langsung ke Zhou Yuan. Dendam mereka telah dimulai dengan Gu Hongyi, tapi sekarang, Lu Feng masih memandang Zhou Yuan sebagai musuh bahkan tanpa dirinya. Karena Lu Feng sudah bisa merasakan bahwa Zhou Yuan mulai mengancam posisinya. Di masa lalu, Zhou Yuan hanyalah seekor semut di matanya, bahkan tidak layak mendapat perhatian. Namun kemudian, Lu Feng mulai mengamati kebangkitan Zhou Yuan yang menakjubkan di antara murid-murid pegunungan luar, pedang tajam yang tersembunyi yang tidak lagi bisa disembunyikannya. Lu Feng mulai merasa terancam, dan dia tidak bisa mentolerir seorang murid dari benua lain yang menantang posisi dan prestisnya. Sebagai orang yang berada di garis depan kumpulan murid gunung luar ini, dia harus menang, karena ini juga akan menentukan prospek dan posisinya di masa depan di Sekte Changsuan. Oleh karena itu, dia harus menghancurkan Zhou Yuan. Zhou Yuan bisa merasakan rasa dingin yang intens di mata Lu Feng, namun, itu tidak mengganggunya sama sekali saat dia terkekeh pelan dan berkata, aku akan mengirimkan kata-kata ini kembali kepadamu. Aku harap kamu tidak akan kalah terlalu menyedihkan, atau itu akan benar-benar membosankan. Kamu pikir kamu layak? Lu Feng tanpa ekspresi, penghinaan muncul dari sudut mulutnya. Zhou Yuan mengabaikannya, malah mengangkat kepalanya, saat dia tersenyum pada Gu Hongyi. Dia tahu bahwa dia kemungkinan besar adalah orang yang membawa Chen Yuan, dan mungkin tahu bahwa Lu Feng akan mempersulit hari ini. Adapun Chen Yuan, dia hanya menunjukkan kesopanan minimal menangkupkan kedua tangannya dengan ekspresi dingin. Chen Yuan selalu menjadi orang yang mengawasi sesi pelatihan Genesis Mountain, namun, dia menemukan alasan untuk absen hari ini. Ini jelas disengaja, dan dia mungkin sudah tahu sebelumnya bahwa Qin Zhen dan kawan-kawan akan menimbulkan masalah hari ini. Oleh karena itu, Zhou Yuan menduga bahwa Chen Yuan sengaja menciptakan kesempatan bagi Qin Zhen dan kawan-kawan untuk melakukannya. Mengingat hal ini, Zhou Yuan secara alami tidak akan dengan senang hati berterima kasih kepada Chen Yuan. Chen Yuan juga bisa melihat setengah hati Zhou Yuan, menyebabkan dia mendengus di dalam, namun, dia tidak marah. Kemunculan tiba-tiba tetua Zhongming untuk membantu Zhou Yuan sebelumnya jelas membuat Chen Yuan waspada, dia tidak lagi berani begitu saja menimbulkan masalah bagi Zhou Yuan. Ayo pergi, kata Zhou Yuan kepada Song Wanxi, Zhao Kun, Qiao Xiu dan yang lainnya, sebelum dia berbalik dan berjalan menuju kaki gunung. Sepotong rasa hormat mengalir di mata Song Wanxi, Zhao Kun dan murid kelas 1 lainnya saat mereka menatap punggung Zhou Yuan. Penindasan Qin Zhen yang hampir tanpa usaha dan konfrontasi langsung dengan Lu Feng telah sepenuhnya memenangkan murid-murid yang biasanya kuat ini. Penindasan Lu Feng adalah alasan mengapa mereka sebelumnya takut bersaing dengan murid-murid Shengzu. Tetapi sekarang, Zhou Yuan telah muncul di pihak mereka. Dengan demikian, mereka tidak lagi takut pada Lu Feng seperti sebelumnya. Dengan pemikiran seperti itu, mereka bertukar pandang, mulai mengikuti satu demi satu, menciptakan kerumunan di belakang Zhou Yuan. Dengan mereka memimpin, semakin banyak murid non-Shengzu mulai membanjiri, membentuk massa hitam yang melonjak menuruni gunung.
Pemandangan ini menyebabkan ekspresi banyak murid Shengzu menjadi agak tidak wajar. Untuk pertama kalinya, mereka merasa bahwa udik desa ini bukan lagi sasaran empuk. Sudut bibir Lu Feng tanpa sadar berkedut melihat pemandangan ini, amarah mendidih di matanya. Dalam cara berbicara tertentu, ini mirip dengan menginjak wajah mereka. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia tidak hanya akan gagal untuk menghancurkan Zhou Yuan, tetapi akhirnya malah membantunya, menciptakan pilar pusat yang sekarang dapat dikumpulkan oleh semua udik ini. Lu Feng menarik napas dalam-dalam, kelima jarinya perlahan mengepal. Tatapan yang menatap punggung Zhou Yuan dipenuhi dengan rasa dingin yang membekukan. Silakan dan berbahagialah untuk saat ini. Selama upacara pemilihan puncak, aku secara pribadi akan menginjakmu ke tanah, aku akan mengajarimu bahwa semakin tinggi kamu mendaki, semakin keras jatuhnya. Bab 259, setelah konfrontasi di Gunung Genesis, suasana di pegunungan luar semakin tegang. Berbagai bentrokan terjadi antara murid Shengzu dan non-Shengzu dari waktu ke waktu. Namun, ada satu perubahan dibandingkan sebelumnya. Murid-murid non-Shengzu tidak lagi mentolerir intimidasi para murid Shengzu, malah menyerang balik dengan keras, menyebabkan murid-murid Shengzu lengah. Lagi pula, murid-murid Shengzu hanya bisa bertindak begitu angkuh dan sombong karena Lu Feng memiliki kekuatan untuk menyapu bersih semua murid lainnya, membuat banyak murid bahkan takut untuk mengajukan keberatan terhadapnya. Namun, setelah konfrontasi antara Zhou Yuan dan Lu Feng di Genesis Mountain, para murid non-Shengzu tiba-tiba menyadari bahwa ada seseorang di antara mereka yang sangat menyembunyikan kemampuannya. Jika demikian, mengapa mereka harus terus bersikap akomodatif dan menunjukkan toleransi kepada orang-orang ini? Oleh karena itu, meskipun hari upacara pemilihan puncak semakin dekat, konflik terus meningkat antara kedua belah pihak, masing-masing ingin memaksa yang lain untuk tunduk. Sehubungan dengan ketidaksepakatan antara para murid, gunung luar Sekte Changsuan tidak menunjukkan perhatian, membiarkan mereka melakukan apa yang mereka suka. Itu adalah aturan tak terucapkan di Sekte Changsuan. Meskipun Sekte Changsuan adalah keberadaan seperti raksasa di surga Changsuan, persaingan diperlukan untuk pertumbuhan yang berkelanjutan. Tampaknya, Sekte Changsuan akan menjadi genangan air tak bernyawa. Bentrokan antara Shengzu dan murid benua lainnya akan memungkinkan mereka untuk memoles satu sama lain, mendorong mereka untuk berusaha lebih keras dalam kultivasi mereka. Dari sudut pandang tertentu, itu semacam motivasi. Adapun para murid yang tidak dapat beradaptasi dengan persaingan tersebut, mereka akhirnya akan tersingkir. Namun, sementara ketidaksepakatan seperti itu terus pecah di antara para murid, reputasi Zhou Yuan mulai meningkat dengan kecepatan yang mengkhawatirkan, sampai pada dasarnya sama dengan reputasi Lu Feng. Zhou Yuan sekarang dikenal sebagai salah satu pesaing teratas di antara murid gunung luar kelompok ini. Tentu saja, ini adalah pendapat yang sebagian besar dianut oleh murid-murid non-Shengzu. Murid-murid Shengzu di sisi lain, hanya melihat ini dengan sangat jijik. Mereka percaya bahwa jika bukan karena campur tangan Chen Yuan, Zhou Yuan sudah lama dipukul mundur ke bentuk aslinya di Gunung Genesis. Namun ketika semua dikatakan dan dilakukan, reputasi Zhou Yuan di pegunungan luar sekarang tidak kalah dengan Lu Feng. Adapun siapa sebenarnya di antara keduanya yang akan menjadi nomor satu yang sebenarnya, semua orang hanya akan mengetahuinya selama upacara pemilihan puncak. Saat ini, Zhou Yuan masih memberikan panduan untuk teknik bentuk ethereal setiap hari, namun, lebih banyak waktunya dihabiskan untuk kultivasinya sendiri. Lu Feng bukanlah individu biasa, meskipun dia menjijikkan, kekuatannya diakui sebagai hal yang nyata, poin yang tidak dapat disangkal oleh Zhou Yuan. Oleh karena itu, dia tidak akan membiarkan dirinya santai. Sambil fokus pada pelatihannya sendiri, Zhou Yuan juga mulai memenuhi janjinya terhadap Qiao Xiu, Zhao Kun, Song Wanxi dan yang lainnya, janji memberi mereka petunjuk dalam teknik genesis mereka. Lagi pula, dia sudah merekrut mereka, dan juga akan membutuhkan bantuan mereka dalam upacara pemilihan puncak. Dengan demikian, meningkatkan kekuatan mereka juga akan menguntungkan dirinya sendiri. Di sungai gunung tertentu, Zhou Yuan duduk di atas batu besar. Pandangannya pertama-tama melihat ke arah Zhao Kun saat dia berkata, teknik genesis yang kamu latih adalah Sky Deeper Hand, kan? The Sky Deeper Hand adalah teknik genesis tingkat surga kecil kelas menengah. Sifatnya kuat dan pantang menyerah, dan setiap serangan akan disertai dengan angin puyuh. Bahkan logam akan tampak seperti tahu diterjang kekuatannya. Pada tingkat lanjut, menghancurkan gunung akan menjadi tugas yang mudah. Seolah-olah seberkas energi melonjak melalui Zhao Kun, sementara antisipasi juga mulai menggelegak di mata Song Wanxi dan yang lainnya juga. Setelah beberapa hari, Zhou Yuan akhirnya akan mulai membimbing mereka. Beberapa hari terakhir agak menjengkelkan bagi mereka. Mereka telah mendengar bisikan bahwa Lu Feng telah berhasil menarik beberapa kekuatan, dan mengatur tutor pribadi untuk membimbing beberapa murid gunung luar yang berperingkat lebih baik seperti Qin Zhen dan Lei Hongtao, memungkinkan mereka untuk tumbuh lebih kuat dengan cepat.
Berita ini membuat mereka merasa sangat tidak nyaman, lagi pula, jika jarak mulai melebar, peluang mereka untuk menang akan turun dalam upacara pemilihan puncak, sehingga sangat sulit untuk bersaing memperebutkan 10 tempat teratas. Namun, mereka tidak memiliki koneksi yang dimiliki Lu Feng, dan karenanya tidak dapat memperoleh bimbingan pribadi dari para tutor ini. Oleh karena itu, mereka hanya bisa menaruh harapan mereka pada Zhou Yuan. Namun, Zhou Yuan bahkan tidak mengisyaratkan masalah ini selama beberapa hari terakhir, membuat mereka tidak punya pilihan selain menunggu dalam diam. Sekarang Zhou Yuan akhirnya secara sukarela mengangkatnya, mereka tentu saja sangat gembira. Namun, masih ada sedikit keraguan yang bercampur dengan kebahagiaan ini. Lagi pula, meskipun mereka tahu bahwa Zhou Yuan tampaknya memiliki bakat luar biasa dalam teknik genesis, masing-masing dari mereka mempraktikkan teknik yang berbeda. Apakah Zhou Yuan mahir dalam semua itu? Oleh karena itu, sehubungan dengan janji Zhou Yuan untuk memberi mereka bimbingan, mereka masih memiliki pola pikir, melihat adalah percaya. Zhao Kun merasa sedikit canggung saat dia bertanya, "Saudara laki-laki Zhou Yuan, apakah Anda benar-benar dapat membantu saya dengan teknik tangan gayung langit? Anda belum melihat metode kultivasinya, bukan?" Zhou Yuan mengangguk dan berkata, "Aku belum pernah melihatnya." Dia memang belum melihat metode kultivasi untuk tangan gayung langit, namun, dia memiliki decoder Shen Rune, dan dapat dengan jelas menemukan kelemahan atau kekurangan dalam teknik genesis apapun. Oleh karena itu, dia hanya perlu mengalihkan perhatian mereka ke tempat-tempat, secara alami membiarkan mereka menghindari kesalahan seperti itu, membiarkan mereka berkembang lebih efisien. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh instruktur lain. Tentu saja, ini adalah sejauh mana bantuan yang bisa dia berikan. Setiap individu harus terus menghabiskan waktu berlatih dan lebih memahami teknik mereka untuk meningkatkan. Decoder Shen Rune tidak terlalu kuat. Zhao Kun tidak bisa menahan tawa pahit menanggapi kejujuran Zhou Yuan. Ada 3 level di tangan gayung langit, aku berhasil menguasai level pertama, tapi aku mengalami kesulitan dengan level kedua selama beberapa waktu. Yang kamu gunakan beberapa hari yang lalu, Qin Zhen, juga mempraktikkan teknik ini. Kudengar dia membuat kemajuan yang signifikan selama 2 hari terakhir, dan kemungkinan akan mencapai level kedua sebelum upacara pemilihan puncak. Rumor mengatakan bahwa Lu Feng telah menemukan beberapa instruktur untuk membimbing mereka secara pribadi. Pada titik ini, Zhao Kun menggertakkan giginya dengan menyesal. Murid-murid dari benua Shengzu memang memiliki beberapa keunggulan dibanding yang lainnya. Zhou Yuan mengangguk sedikit setelah mendengar ini, dia secara alami juga mengetahui berita ini. Informasi inilah yang menyebabkan pikiran Zhao Kun, Song Wanxi, Qiao Xiu dan yang lainnya mengembara, dan juga mengapa Zhou Yuan mengemukakan masalah ini hari ini. Jika dia menunda lebih jauh, Zhao Kun dan kawan-kawan kemungkinan besar akan segera kehilangan semangat mereka, apalagi para murid lainnya. Ini jelas salah satu dari skema Lu Feng yang bertujuan untuk menghancurkan kepercayaan semua orang. Zhou Yuan tidak ingin membuang waktu lagi, dan langsung menginstruksikan, aktifkan tangan gayung langit. Melihat penampilan tenang Zhou Yuan membuat Zhao Kun merasa sedikit kurang canggung. Sepertinya dia memiliki kepercayaan diri. Zhao Kun menarik napas dalam-dalam saat Genesis Ki di dalam tubuhnya mulai beriak. Tangannya mulai tumbuh sedikit, cahaya Genesis Ki berputar-putar di sekitar mereka untuk membentuk rune yang bersinar. Untaian angin gayung berputar di sekitar tangannya, bahkan mencabik-cabik udara. Dengan teriakan keras, Zhou Kun mengayunkan tangannya, angin gayung segera menyapu, membelah tanah sepanjang 90 kaki di depannya, kekuatan yang mengerikan bahkan membelah batu-batu besar di jalurnya. Murid-murid di sekitarnya menghela nafas dengan takjub, tangan gayung langit memang ganas dan mendominasi. Tingkatan tangan gayung langit ditandai oleh kekuatan angin gayung. Dikatakan bahwa tingkat kedua bisa mencapai lebih dari 240 kaki, sementara saya saat ini hanya mampu sekitar 90 kaki, kata Zhao Kun dengan sikap agak menyesal. Tapi kemajuanku telah melambat menjadi merangkak baru-baru ini, hanya membuat kemajuan 3 kaki setelah beberapa hari berlatih tanpa henti. Pada tingkat ini, akan memakan waktu setidaknya setengah tahun untuk mencapai tingkat kedua. Adik laki-laki Zhou Yuan, apa yang harus saya lakukan? Dia menatap Zhou Yuan, kilasan harapan di matanya. Yang lain juga dengan canggung melihat ke arah Zhou Yuan. Jika dia bisa menyelesaikan masalah Zhao Kun, mereka secara alami akan lebih percaya. Mata Zhou Yuan sedikit menyipit, sebuah rune kuno muncul di kedalaman pupilnya. Ketika Zhao Kun menggunakan Sky Deeper Hand sebelumnya, dia telah dengan jelas melihat bagaimana Genesis Ki beredar di sepanjang meridian dan titik meridian di tubuh yang terakhir. Di lokasi tertentu, Zhou Yuan telah melihat Genesis Ki yang beredar menjadi sedikit lamban. Sementara Zhou Yuan tidak berbicara, semua orang terdiam, menyebabkan suasana menjadi sangat mencekik. Beberapa saat kemudian, Zhou Yuan akhirnya menarik pandangannya,
Dia melihat ke arah kerumunan berwajah muram dan terkekeh, tidak masalah, cukup sederhana. Semua orang tercengang. Bahkan Zhao Kun juga sedikit tidak percaya dan tidak dapat berbicara untuk sementara waktu. Zhou Yuan tidak tersinggung dengan tanggapan mereka. Dia menggenggam kuas Yuan surgawi saat bulu kuas seputih saljunya keluar, dengan cepat menandai beberapa lokasi di tubuh Zhao Kun. Saat Anda mengedarkan Genesis Ki Anda melalui lokasi ini, tingkatkan kecepatan hingga 30% dan daya hingga 40%. Zhao Kun terkejut. Meskipun dia benar-benar bingung, dia masih mengangguk pada akhirnya, masih skeptis saat dia mulai mengedarkan Genesis Ki-nya. Saat mengalir melalui lokasi yang ditunjukkan oleh Zhou Yuan, Zhao Kun mengikuti instruksi yang diberikan, meningkatkan kecepatan dan kekuatan. Best Gayung Ki meledak dari telapak tangan Zhao Kun saat dia dengan ganas memotong ke bawah. Tanah di depannya sekali lagi terkoyak oleh angin gayung. Pada saat inilah mata Song Wanxi, Qiao Xiu dan yang lainnya tiba-tiba melebar. Bekas luka yang ditinggalkan oleh serangan itu telah mencapai 129 kaki. Dibandingkan dengan sebelumnya, itu telah tumbuh setinggi 24 kaki. Serangkaian terengah-engah terdengar saat semua orang menoleh ke arah Zhou Yuan dengan kaget. Tidak ada yang mengharapkan beberapa tip yang tampaknya biasa saja darinya untuk menghasilkan peningkatan yang nyata. Zhao Kun juga terpana. Lama kemudian sebelum dia melihat ke arah Zhou Yuan dengan mata terbakar dan bibir bergetar. Bahkan seseorang yang seangku dirinya tidak dapat menahan diri untuk gemetar saat dia berkata, "Adik Yuan, aku yakin." Murid-murid lainnya langsung mengalihkan pandangan mereka yang hampir membakar ke arah Zhou Yuan. Mata Song Wanxi yang cantik menatap Zhou Yuan saat dia berkata dengan suara lembut dan manis, "Saudara junior Zhou Yuan, bolehkah saya juga meminta bimbingan Anda dalam kitab hitam Ying saya? Adik Yuan, tolong bimbing aku dengan Flame Thunder Force." Wah, gulungan 1000 gelombangku, gelombang suara bersemangat meledak di sungai pegunungan, menenggelamkan suara air yang mengalir. Dengan bakat menakutkan Zhou Yuan dalam teknik Genesis, banyak murid tiba-tiba merasa sangat percaya diri dalam menghadapi upacara pemilihan puncak yang semakin dekat. Mereka mungkin akan benar-benar mengambil 6 dari 10 tempat teratas dalam upacara pemilihan puncak. Bab 260, tanggal upacara pemilihan puncak semakin dekat setiap hari. Pegunungan luar bermandikan suasana pelatihan pahit dan keras. Semua orang memanfaatkan sepenuhnya setiap detik yang mereka miliki dengan harapan membuat diri mereka sedikit lebih kuat sebelum tibanya upacara pemilihan puncak. Lagi pula, semua orang mengerti dengan jelas apa yang diwakilinya, prospek masa depan mereka. Mereka telah melakukan perjalanan jutaan mil, dan melintasi benua yang tak terhitung jumlahnya hanya untuk kesempatan memasuki Sekte Changsuan. Jika mereka tidak dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk memasuki pegunungan dalam, mereka pasti harus menunggu lama untuk kesempatan berikutnya. Bahkan jika mereka berhasil, mereka akan kehilangan waktu yang paling ideal, dan mereka dari generasi yang sama kemungkinan besar akan meninggalkan mereka dalam debu. Oleh karena itu, tidak ada satu orang pun di pegunungan luar yang dapat bersantai menghadapi peristiwa penting tersebut. Zhou Yuan tidak terkecuali. Di tepi sungai gunung, Zhou Yuan duduk dengan mata terpejam saat Genesis Ki emas yang kuat mendesing di sekujur tubuhnya. Seseorang akan melihat 3 semburan Genesis Ki yang berputar-putar di mana sosok 3 binatang yang nyaris tak terlihat dapat dilihat. Aura biadab dan mendominasi menyebar dari mereka bersama dengan gema samar raungan naga. Gemuruh 3 semburan Genesis Ki bergetar. Retakan tiba-tiba muncul di batu besar tempat Zhou Yuan duduk saat ledakan teredam terdengar di udara. Mata Zhou Yuan yang tertutup rapat perlahan terbuka, cahaya mekar di dalamnya sebelum berangsur-angsur surut. Dia menghela nafas saat kegembiraan samar bersinar di matanya. Setelah setengah bulan pelatihan, dia akhirnya menyempurnakan 3 darah esensi binatang iblis tipe naga, berhasil mengolah ketiga 9 naga Canon Genesis Ki. Satu-satunya hal yang perlu dia lakukan selanjutnya adalah membobol mereka. Ketiga 9 naga Canon Genesis Ki ini pasti memiliki kekuatan yang luar biasa. Tampaknya kamu telah mencapai level awal dari Canon 9 naga. Sementara Zhou Yuan menghargai kemajuannya, sesosok berbaju merah terbang, membawa sedikit aroma. Gu Honyi berdiri di depan Zhou Yuan dengan senyum lebar. Zhou Yuan meliriknya dan tersenyum. Para murid Shengzu dan non-Shengzu akhir-akhir ini berhubungan sangat buruk, namun kamu masih datang ke sini setiap hari. Selama periode waktu ini, dia melakukan apa yang diinginkannya, datang untuk menerima bimbingan dari Zhou Yuan dalam teknik bentuk ethereal. Dia jelas tidak sedikit pun terpengaruh oleh ketidaksepakatan antara para murid di kedua sisi. Gu Honyi cemberut sedikit, apa hubungannya konflik yang tidak berarti denganku? Dia mengerti bahwa murid-murid Shengzu percaya terlalu dalam bahwa mereka lebih unggul dari yang lain, sedangkan murid-murid non-Shengzu yang dibanggakan sebagai jenius di benua masing-masing adalah individu yang bangga secara alami. Kontak antara kedua belah pihak secara alami akan menghasilkan konflik.
Sehubungan dengan konflik semacam itu, dia tidak memiliki kekuatan untuk menghentikannya, dia juga tidak ingin ikut campur. Zhou Yuan berkata, jika semua orang seperti Anda, masalah ini secara alami akan hilang. Meskipun Gu Hongyi juga seorang individu yang dibanggakan, dia tidak menggertak dan mempermalukan orang lain dengan mengandalkan latar belakangnya. Ini adalah sesuatu yang dikagumi Zhou Yuan tentang dirinya. Gu Hongyi duduk di depan Zhou Yuan saat dia bertanya dengan penuh minat, setelah upacara pemilihan puncak mana yang ingin kamu masuki? Zhou Yuan terkejut, dia tidak menjawab, tetapi malah bertanya, bagaimana denganmu? Gu Hongyi meletakkan tangan di dagunya saat dia menjawab, tentu saja aku ingin memasuki puncak Changsuan, itu adalah puncak tempat tinggal ketua sekte, dan dapat dikatakan sebagai salah satu puncak paling populer di antara para murid. Zhou Yuan bertanya dengan heran, bukankah leluhur lamamu adalah penguasa puncak Hongya? Gu Hongyi mengerutkan kening. Puncak Hongya berspesialisasi dalam teknik penempaan eksternal, dan semua orang di sana diselimuti gumpalan logam seperti otot, sangat jelek. Aku tidak akan pernah pergi ke puncak Hongya. Zhou Yuan tertegun. Setelah kultivasi genesis Qi mencapai tingkat tertentu, itu akan dibagi menjadi tempering internal dan eksternal. Temperamen internal mengacu pada kultivasi genesis Qi di Qi Dueling, menjadikannya megah seperti sungai bintang, tak terbatas dan tak berujung. Tempering eksternal di sisi lain mengacu pada penggunaan genesis Qi untuk menempa tubuh. Perpaduan keduanya akan memungkinkan seseorang menghancurkan langit dan daratan dengan tangan dan kaki telanjang. Dikatakan bahwa, di puncak tubuh seseorang akan mencapai tingkat Sein, sebuah alam di mana satu jentikan cukup untuk menghancurkan bintang. Namun, terlepas dari apakah itu internal atau eksternal, kultivasi seseorang harus terlebih dahulu mencapai tingkat tertentu. Paling tidak, Zhou Yuan saat ini tidak memiliki kualifikasi. Karena dia kekurangan genesis Qi, tidak ada gunanya menyebutkan penempaan internal atau eksternal ketika bahkan rumah Qi-nya belum diisi. Zhou Yuan dengan penasaran bertanya, bagaimana dengan puncak lainnya? Gu Hongyi tertawa dan menjelaskan, puncak pedang komet misalnya berfokus pada penggunaan genesis Qi seseorang untuk memelihara pedang, memungkinkannya untuk berubah menjadi pedang Qi. Serangan mereka tajam dan mematikan, dengan potensi untuk memotong galaksi, mereka dikatakan sebagai orang nomor satu di sekte Changsuan. Oleh karena itu, mengapa puncak pedang komet juga sangat populer di kalangan para murid? Mata Zhou Yuan berputar sedikit. Lu Feng sebelumnya menyebutkan bahwa dia memiliki senior berpangkat tinggi di Sword Comet Peak. Gu Hongyi dengan hati-hati mengamati sekeliling. Sebelum dia berkata dengan suara rendah, dari apa yang aku tahu, Master Sword Comet Peak adalah seorang anak pelayan di bawah Patriark Changsuan. Baru kemudian setelah mendengarkan ceramah Patriark tentang Dao, dan mendapatkan pedang pribadi Patriark, barulah dia mendirikan Sword Comet Peak setelah Patriark meninggal. Tapi sang Patriark tidak pernah menyebutkan membawanya sebagai murid, jadi sebenarnya, dia tidak benar-benar dianggap sebagai bagian dari garis keturunan sekte Changsuan. Kamu harus memperhatikan untuk tidak pernah menyebut kata budak laki-laki di depan tuan puncak ini, karena itu tabu. Zhou Yuan terkejut. Dia tidak pernah membayangkan bahwa master dari Sword Comet Peak sebenarnya bukanlah murid dari Patriark Changsuan, tetapi seorang anak budak yang dipekerjakan olehnya. Ini sepertinya rahasia yang sangat dirahasiakan dari sekte Changsuan, sebuah rahasia yang Gu Hongyi tidak akan tahu jika leluhur lamanya bukan penguasa puncak Hongya. Apakah semua master puncak lainnya adalah murid Patriark Changsuan? Tanya Zhou Yuan. Patriark Changsuan hanya mengambil 4 murid, master sekte kami saat ini adalah murid pertamanya, sedangkan leluhur lama saya dan master dari Spirit Rune Peak dan Snow Lotus Peak masing-masing adalah 3 lainnya. Bagaimana dengan puncak penjara guntur? Zhou Yuan menyadari bahwa Gu Hongyi telah meninggalkan puncak ini. Tuan dari puncak penjara guntur ya, orang ini kemungkinan besar adalah orang paling senior di sekte Changsuan. Gu Hongyi berkata dengan suara rendah, dia juga bukan murid Patriark Changsuan, tapi pernah menjadi salah satu teman lama Patriark. Ketika Patriark mendirikan sekte Changsuan bertahun-tahun yang lalu, teman lamanya ini datang dan bergabung. Patriark memberinya banyak petunjuk dan bimbingan, yang memungkinkan dia untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi dalam kultivasinya. Kemudian, dia mendirikan puncak penjara guntur, dan mengambil alih tugas penegakan hukum di sekte Changsuan. Zhou Yuan mengangguk sedikit, dia tidak menyangka akan ada cerita menarik di balik ketujuh puncak tersebut. Namun, kerumitan situasi membuat Zhou Yuan agak waspada. Kembali ke Sein Remains Domain, Patriark Changsuan pernah secara ambigu mengisyaratkan bahwa sebagian alasan kematiannya adalah mungkin ada tahi lalat di sekte Changsuan. Itu mungkin hanya tebakan Patriark Changsuan, oleh karena itu mengapa dia begitu tidak pasti. Terlepas dari itu, Zhou Yuan merasa tidak ada salahnya untuk sedikit lebih berhati-hati. Masih ada satu puncak terakhir, puncak Sein Genesis. Itu adalah puncak paling unik di sekte Changsuan.
Karena itu dulunya adalah tempat Patriark Changsuan mengasingkan diri, puncak utama disegel selama bertahun-tahun setelah Patriark Changsuan meninggal, menyebabkan penurunan minat pada puncak ini, sangat sedikit murid yang akan memilih puncak ini, tambah Gu Honyi. Zhou Yuan mengangguk tepat ketika dia hendak berbicara, ekspresinya tiba-tiba berubah sedikit ketika dia mengangkat kepalanya, dan melihat ke arah tertentu di mana tiba-tiba ada sedikit gangguan. Zhou Yuan mengalihkan pandangannya, hanya untuk melihat banyak murid yang berlatih di sana mundur seperti air pasang, alarm dan ketakutan di wajah mereka. Dia sedikit mengernyit saat dia berdiri, dan melihat seorang wanita muda berbaju hitam perlahan berjalan melewati kumpulan murid yang sekarang berpisah. Wanita muda itu memiliki ciri-ciri yang cantik, dan kulitnya seputih salju, alisnya, bagaimanapun, memberikan perasaan tajam dan dingin, di tangannya ada pedang panjang dengan ujung hijau. Tatapan Zhou Yuan akhirnya berhenti di pinggang mungilnya, di mana selempang emas menguraikan kelangsingannya. Mata Zhou Yuan melebar sedikit, seorang murid selempang emas gunung dalam, Gu Honyi juga melihat wanita muda itu saat ini, alisnya yang indah segera menyatu saat dia perlahan bergumam, "Kenapa dia ada di sini? Siapa dia?" tanya Zhou Yuan. Gu Honyi tanpa daya menatapnya dan berkata, "Lu Suanyin, seorang murid selempang emas dari Sword Comet Peak." Zhou Yuan langsung mengerti. Ini pasti kakak perempuan dari klannya yang disebutkan Lu Feng sebelumnya. Sepertinya tamu ini tidak ramah. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a